lahir di kandang domba. Iya kan? Di mana datanya Yesus lahir di kandang domba? Nanti ku jelaskan itu. Enggak betul jelasan data dulu. Wah dari tadi jelaskan di mana datanya Yesus lahir di kandang domba. Ayo di mana datanya? Tepatnya itu di Bethlehem lah kak. Iya datanya bang, aku minta data. Di mana datanya Yesus lahir di kandang domba? Di dalam Alkitab lah kak. Iya di mana datanya? Alkitab di mana? Badua di mana? Udah berizin. Datanya di mana? Mbak, Selamat siang Abanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pairing. Bluetooth connected. Lagi ngidupin Ci. Suara. Ada. Iya. Semangat siang Bro Kele, Saudara Free. selamat siang Abang Da. Siang. Dari sekte mana, Dek? Oh Kristen kita Abang Da. Oh, Kristen. Iya Abang Da. Iya, saya tertarik dengan penjelasannya tadi Isa, Terima kasih Yesus. Abang Da. Iya, menarik sekali itu. Ini Yesus ini orang mana rupanya? Orang Romawi atau apa? Orang Romawi atau orang Yahudi? Yahudi. Yahudi tapi kok namanya Yesus? Orang Yahudi. Di atas Iya, Dek. mengatakan Iya, tapi kok namanya nama raja orang Yahudi. Yesus? Yesus itu kan nama orang Yunani. Di mana itu Pak? Kalau orang Yahudi itu tidak ada yang menggunakan nama Yesus. Itu Yesus, Anos, Andrianos, Petrus. Ya, itu nama-nama orang Roma Yunani tuh. Saulus, Paulus. Itu nama-nama orang Yunani. Yang us itu Neptunus, Zeus, Heribertus, Elianus, Zeus, Zumaus, Fredus, Kaskus, Tikus, Hercules, Petrus, Blaos, Padales, Tapi Terputus. bang, baru kali ini aku dengar ada nama Jumaus bang. Itu dia. Itu nama-nama orang Yunani, Romawi. Yesus itu siapa? Makanya aku bilang. Abang Da. Yesusnya yang saya tanya, Dek. Itu Yesus siapa? Yesus. Kalau di saudara kami Yahudi, itu hanya ada Yesua, Isa. Itu hanya dua nama ini yang ada di Yahudi yang ada di tengah-tengah, yang secara historia yang ada Yesua. Kalau dalam bahasa Arab i-nya kan berubah menjadi i, jadi namanya Iso. Kalau dalam bahasa Aramaik Iso Al-Masih. Nah kalau di dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Nah ini Yesus ini apa? Yesus ini apa? Pedagang kacang. Ini adik siapa namanya? Adik Febri. Andai saja Yesus yang Anda maksud itu adalah orang Yahudi hadir di tengah-tengah kita, kalau Bang Suma manggil dia Isa, pasti dia belok, dia balik melihat saya. Tapi kalau adik Febri panggil Yesus sampai 3.400,400.000 kali Anda panggil Yesus, sus, dia tidak akan nengok. Karena itu bukan namanya, itu nama palsu. Nama palsu gimana Bang? Iya, makanya ku tanya, Yesus itu nama siapa? Nama orang Papua kah? Nama orang Manado kah? Orang Indonesia kah? Kalau orang Timur Tengah nggak ada itu sus gitu, nggak ada. Itu nama Tuhan itu Bang. Mati mija. Tuhan kok punya nama bahasa Yunani? Bang ada Tuhan bangsa Yunani, Tuhan kok punya bangsa, Tuhan kok punya jadi manusia, gimana itu, Dek? Bisa lah Bang. Itu namanya aja Dewa Tuhan. mungkin.
Barangkali dewa. Kalau dewa bisa dewa Zeus, dewa Hercules, dewa Neptunus, Oris, Horus, Yesus. Ah, itu baru cocok kalau dewa, karena memang disebut dalam original teks kitab AD ini itu Theos. Theos itu bahasa Indonesianya dewa. Kami enggak. Gimana suaranya kok jadi kecil? Kenapa ya? Kami enggak mempercayai dewa loh, Bang. Kami Tapi Tuhan AD ini dewa, Theos. Di mana? Bukan coba baca original teksnya. Pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama-sama dengan Theos. Theos itu dewa. Dewa itu roh. Kan saudara ini kan nyembah roh. Theos itu adalah roh. Theos itu adalah roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran katanya. Kan gitu. Benar nggak? Theos sama dengan dewa, berarti dewa itu adalah roh. Dewa itu adalah roh. Sembahlah dewa dalam roh dan kebenaran katanya. Kan gitu. Di mana dewa? Theos itu artinya dewa, anak muda. Iya, Abang Da. Di mana itu ayatnya? Datanya itu, Abang Da, Abang Da. Coba adekku ini baca di dalam original teks Yohanes 1 aja dulu, Yohanes 1 nomor 1. Arke? Coba, Bentar ya, coba. Bang. Yoi, Puput. Googling dia. Nggak apa-apa, biar dia belajar supaya bisa meninggalkan ajaran penyembahan manusia. Ayo Ten, kalian yang pasien selanjutnya silakan naik kalian 8 orang. Dan 448 jangan lupa di follow blokir permanen 01 ya. Tadi akunku udah kena report, ini akun terakhir. Habis semuanya akunnya. Ya biar bisa live ya, blokir permanen 01 di follow ya. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Blokir permanen 01 guys di follow 01. 01 itu di atas Bang Juma tuh. Lanjut Halo. Febri. Lanjut. Ya halo Paman, gimana? Di mananya dewa di situ? Cuman Allah dituliskan di situ. Firman. Itu bahasa Indonesia yang kamu baca. Baca aslinya dong. Arkeologos intamil Theokai logos itan theos. Itu Yunani yang baru sekarang. Versi barunya. Theos di situ. Itu versi baru. Oh, bisa-bisa aja diversikan sekarang itu, Bang. Iya, saya paham. Sekarang permasalahannya adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Jangan bilang Theos. Nah, kita orang Indonesia, Bang. Lah, kalau bilang Allah itu kan Tuhannya umat Islam. Gimana dong? Itu Harus kembali ke original teks bahasa agama. So, adek ini kan Allah. Bukan adek, Allah. ya sama aja, itu kan cuman plesetan aja. Itu plesetan. Ibarat ada seorang mencuri sepeda supaya tidak dikenali yang empunya sepedanya, diganti sedikit catnya. Itulah kalian. Ganti-ganti lah, Bang. Kita harus dengan yang pasti-pasti aja, Bang. Yang pasti-pasti aja itu artinya harus kembali ke asli. Sekarang Bang Suma tanya. Kata Abang dah. Gini adikku, saya nanya. Asli agama Anda itu dari mana sebenarnya? Oh, saya balikan lagi. Agama Abang ini berasal juga dari mananya, Bang? Dari Arab Mekah, bahasa Arab. Kalau adek dari mana? Oh, kita dari Israel, Bang. Kalau Israel kan harusnya pakai Elohim. Kenapa lari ke Allah? Ya, itulah, Bang. Itulah datangnya kabar Injil itu. Siapa kabar Injil itu, Abang dah? Iya, kabar Injil itu milik orang Yahudi. Masalahnya asli agama Kristen itu bukan dari Yahudi. Asli Kristen itu dari Katolik. Katolik itu di Roma.
Kitabnya juga, asli kitab Ade ini juga bukan Ibrani tapi Yunani. Maka sembahannya harusnya Theos, bukan Elohim, bukan Allah. Bukan, tapi Theos. Nah, kalau Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Bukan Tuhan, karena Tuhan dalam bahasa Yunani Akontas. Aduh, ketawa Gitu loh. dengan kata-kata abang ini ya. Karena nama, dengar saya dek, Pandai kali membahas kitab orang dengar sebelah saya. daripada kitab sendiri. Dengar saya. Nama seseorang itu tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Misalnya, namamu ini adalah Lasok Bolong. Dalam bahasa Bugis, Lasok Bolong. Masakan kalau kamu dipindahkan ke daerah lain, namamu diartikan juga dalam bahasa daerah. Lasok Bolong. Begitu kamu menggunakan bahasa Indonesia, namamu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sakar Hitam. Mau? Aku sama abang ini ya. Mau namamu mau diterjemahkan namamu? Ada kan ceritanya tuh. Ada cerita. Dengar dulu. Dengar dulu. Ada cerita anak Bugis kuliah di Jakarta. Setiap hari orang tuanya kirim surat selalu menggunakan bahasa Bugis. Untuk anakku Lasuk Bolong ri Jakarta. Angka kapole ambokmu silong indokmu makutanai makoga keribamu anakku di Jakarta. Apakah gitu. Akhirnya karena ini anaknya selalu dibaca surat orang tuanya ini dengan teman kosnya, akhirnya temannya bilang gini, Lasok, babe lu kok kolot amat sih? Ngapain sih coba ngirim-ngirim surat pakai bahasa daerah? Kan sekarang udah nasional bro. Ajaklah orang tuamu itu kirim surat pakai bahasa Indonesia. Kok kayak gini kali? Ayo dong, ini Jakarta bro. Jadi anaknya balas surat. Untuk papi dan mami di kota tercinta, desa pedalaman terpencil. Kota tercinta, desa pedalaman terpencil. Mulai hari ini, papi mami kalau ngirim surat sama Aye, katanya dia, tolong kirim pakai menggunakan bahasa Indonesia. Singkat cerita, besok hari sampul suratnya di luar, kan belum ada HP. Kepada yang terhormat, anak-anakku yang tercinta, Zakar Hitam. Mampus. Itulah pentingnya nama, jangan diterjemahin namanya orang. Jadi kalau Elohim, ya Elohim aja. Kalau Yotihafaf, ya Yotihafaf saja. Kalau Theos, Theos aja. Ini sudah diterjemahkan salah lagi. Gimana itu? Salah ya bang. Ya nama sembahan ada ini kan Theos. Apa Theos abang dah? Theos Indonesianya dewa paman. Mungkin ajaran abang di kitab Al-Quran abangnya itu. Kalau Bukan. kitab orang Kristen beda bang. Jauh beda persis. Iya, kitab saudara ini ada ini kan bahasa Indonesia kan? Kitab orang Kristen itu historis semua bang, fakta. Kalau maaf ya bang, kalau Al-Quran abang itu penuh dengan dalil, penuh dengan tafsiran. Kalau kami historis ya bang, nggak ada itu bang. Historis itu kan sejarah. Di mana sejarahnya Paulus menulis surat pakai bahasa Indonesia? Ada. Itu bahasa aslinya, kata-kata aslinya itu ada di sana bang, di Israel itu. Iya, kok di Israel pula? Kristen itu dari Roma, bukan dari Israel. Ada-ada aja. Dan kitab Kristen itu memang asli juga bang, cuma versinya bahasa Indonesia bang. Ya itu udah nggak asli lagi berarti. Loh, saudara, adikku yang ganteng tapi sedikit agak cantik, dengarkan saya. Kalau yang dikatakan asli itu berarti tidak ada perubahan bahasa, itu asli. Lawang disadur ke dalam bahasa manusia lain, itu nggak asli lagi. Misalnya begini. Al-Quran itu kan bahasa Arab tuh, itu yang asli. Terjemahan daripada Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Ini siapa ini yang
Brutus. Jaringan si Febri bang, jaringan Febri. Maksud maklum bang 1 giga. Orang Indonesia itu. Iya, dinaikkan yang lain kalau ada Otin di bawah. Yuk, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan ayo. Nih, pasien selanjutnya. Jangan lupa ya, blokir permanen 01 di follow-follow biar bisa live ya. Kalau akun ini kena peringatan. Nih bang, ada nih bang. Oten. Ya, blokir permanen 01 guys di follow-follow. Akunku habis guys. Ya, biar bisa live. Blokir permanen 01 tuh yang warna merah tuh. Ini ada Awan bang. Iya, Bang, Awan silakan. sini bang. Tadi malam dia ngajak aku murtad bang, tapi katanya melalui DM aja aku kasih tahu bunda kebenaran, katanya gitu bang. Murtad menyembah Yudas gitu. Iya bang. Oh, jangan mau lah. Iya ini orangnya Andai bang Siawan. saja, andai saja Tuhannya orang Roma itu Tuhan asli dan dia sudah ada di dunia, ngapain dia naik ke langit lagi, untuk apa? Kan urusan makhluk itu di dunia, ngapain dia harus naik? Harusnya dia naik perahu, naik ketinting, naik kapal pelni, habis ke Indonesia, ke Malaysia, habis memperbaiki Malaysia, pindah lagi ke Jepang, habis ke Jepang kembali lagi ke Papua. Di Papua banyak yang diberesin dulu di sana. Habis itu dia pindah ke Makassar. Di Makassar mungkin kita bisa saling cari kutu, ngopi bareng-bareng. Kalau itu Tuhan yang beneran kayak gitu. Jadi dewa yang betul itu harus kayak gitu. Masa dewa cuman turun di Yerusalem aja mutar-mutar, habis itu keok dibunuh sama tentara, naik dia sembunyi kok. Apa itu dewa kayak begitu? Dewa kok pengecut, ngapain dia naik ke atas? Harusnya setelah dia Yerusalem atau di Roma, dia pindah ke Indonesia, memperbaiki Indonesia. Nah, itu baru dewa yang benar. Memperbaiki Nah, kok habis ya kan? kok habis dibunuh, bangkit jadi mayat, kok jadi Tuhan katanya naik ke langit. Ngapain ke langit, ngurusin apa di atas? Menurut abang yang disalib itu siapa bang? Yang disalib itu pasti manusia lah, nggak mungkin dewa, nggak mungkin Tuhan. Siapa? Manusia, Yudas, itu udah pasti. Kok Yudas, dari mana abang tahu itu Yudas? Dari ucapan Yesus. Abang Dari lihat nggak waktu penyaliban itu di atas salibnya Yesus itu ada tulisan? Siapa yang nulis? Ya orang Yahudi toh. Orang Yahudi yang nulis, karena itu penghinaan. Berarti kan dia tahu kejadian itu. Itu penghinaan kan? Itu pelecehan kan? Masa dikatakan Tulisannya raja? apa coba? Masa Tulisannya dikatakan Indri kan? Masa dikatakan raja Yahudi? Sejak kapan Yesus jadi raja Yahudi? Lawang dia jadi RT aja kakak pernah. Gimana, ayo? Intinya kalau dewa Anda itu benar-benar dewa, kalau dewa Anda itu benar-benar dewa, harusnya si dewa ini jangan lari ke langit sembunyi. Ngapain dia ngumpet di sebelah kanan yang maha besar? Dewa bang. Lah Theos katanya kan? Tapi Theos. Tuhan bang. Tapi kok Theos? Yang saya tahu original teks kitabmu Theos, bukan Akontas. Akontas baru Tuhan. Itu dewa bang dah. Lah di situ tertulis original teksnya Theos, karena kenapa? Romawi Yunani memang mengimani dewa bisa menjelma menjadi manusia. Kalau Tuhan tidak bisa. Gak bisa Tuhan jelma jadi manusia, gak bisa. Karena Tuhan tidak bisa kehilangan kodrat jadi Tuhan. Harus jadi Tuhan terus. Tidak boleh berubah menjadi manusia. Tapi kalau dewa, Theos, bisa jadi dewa, bisa jadi manusia. Bahkan jadi ayam bisa, jadi kupu-kupu bisa. Itu apa? Yang abang sembah itu apa? Kalau yang saya sembah itu Tuhannya para dewa. Tuhannya Yesus, Tuhannya Yudas. Ya, Namanya Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Enak toh? Kok Allah punya Tuhan? Gimana Allah abang punya Tuhan? percaya sama Tuhan abang itu yang namanya Allah itu? Kenapa? Gimana abang bisa percaya sama Allah itu abang? Lah, harus percayalah. Karena yang menciptakan alam semesta ini adalah dimensi Khalik. Bukan makhluk. Bukan makhluk pencipta. Dari mana itu abang bisa percaya kayak gitu? Maksudnya Anda itu Tuhan itu harus turun menjadi daging gitu ya? Nah itulah dia. Oke. Sekarang saya tanya. Tuhan Sebelum itu harus, bentar, Oh, nggak bisa. Tuhan harus memberikan sebuah teladan, contoh bagi umat. itu bukan Tuhan, itu nabi deh, itu nabi.
Yang memberikan contoh teladan itu Nabi. Gimana kau bisa contoh Tuhan yang nggak ada, yang nggak bisa memberikan? Siapa bilang Tuhan itu nggak ada? Barometer penilaian ada ini apa untuk mengatakan Tuhan itu ada atau tidak ada? Apa yang menjadi penilainya? Abang tanya, dasar apa aku percaya sama Tuhan? Iya. Ya, Tuhan aku aja turun ke dunia menebus dosaku, Bang. Itu dewa itu. Ayo sih, jangan bilang-bilang dong. Lah, Tuhan kamu Theos. Coba kita lihat. Theos itu, jangan bilang-bilang itu. Itu Theos sayang. Mau kayak mana lagi? Abangku Juma yang aku hormati. Iya, kenapa? Allah abang itu punya Tuhan nggak? Oh, Allah itulah Tuhan itu. Kok bisa percaya? Kok bisa? Kok bisa Di percaya? surah Al-Ma'arij ayat 40. Hah? Kok bisa percaya? Itu maksud aku tadi, Bang. Lah, sekarang dasar kepercayaan kita ini terhadap Tuhan apa? Itu dulu. Dasar kepercayaan kita kepada Tuhan itu apa? Harus kita lihat gitu Tuhan itu. Gitu. Harus dia turun di bumi dulu jadi bayi. Iya, mama, nenek. Harus gitu. Baru kita percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Kalau tidak kayak gitu kita nggak percaya. Ya, aku yang bertanya sama Abang tadi. Nah itulah jawabanku. Apa Coba jawaban? Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik 6 nomor 18. Benarkah? Dengar. Dengarkan dulu. Benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Allah. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Langit yang menutupi seluruh langit tidak bisa memuat Tuhan. Kok bisa masuk di dalam rahim? Gimana ceritanya nih? Kecuali dewa. Kalau dewa, Brahma punya Tuhan junior, Wisnu kemudian bisa menjelma, bisa menjadi kekuasaan Tuhan, Bang. tidak bisa. Yang namanya kuasa itu tidak bisa menjadi tidak kuasa. Mengalihkan kata-kata biar pertanyaan kita itu nggak bisa dijawab lagi nanti. Apa pertanyaan saudara? Udah bertanya aku tadi, belum jelas. Apa pertanyaannya? Dasar Abang bisa percaya sama Tuhan Abang itu yang namanya Allah? Dasarnya satu. Tuhan itu ahad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Qul huwallahu ahad. Itu dasarnya. Tuhan itu satu. Gak mungkin menjadi anak, menjadi burung merpati lah, menjadi awan lah, menjadi tiang lah, nggak mungkin. Ahad. Tuhan itu ahad. Tuhan itu satu. Lam yalid wa lam yulad. Bilangan 23:19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jelas itu. Itu syarat menjadi Tuhan. Abang udah jelas bilang tadi Tuhan itu satu. Iya. Mana? Maksudnya di mana gimana? Kamu mau melihat Tuhan? Iya di mana? Iya, enggak, maksudnya di mana itu kamu mau lihat objek Tuhan? Mau? Kok bisa percaya Abang? Ya sudah, sekarang kalau mau lihat Tuhan, kamu gali tanah 1 meter kali 2 meter turun, habis itu suruh orang timbun. Ya makanya kan Anda mau melihat Tuhan berarti Anda harus masuk ke dimensi lain. Karena Tuhan itu dimensinya bukan dimensi biologis, bukan dimensi fana. Yang ada di dimensi fana itu dewa-dewa seperti Yesus, dewa sembahan Anda itu biologis, makhluk dia. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 1:14, dewa itu telah menjadi daging. Itulah dewa Anda Yesus. Kasih analogi dulu ya Bang. Silakan. Jadi ingat pesan saya ya adikku, kalau Anda pingin melihat wujud Tuhan, nanti diantar oleh malaikat mungkar dan nakir, gali tanah 1 meter kali 2 meter, insya Allah akan ketemu di sana. Begitu masuk, sudah disiapkan di situ kopi campur masako. Cobalah ke sana dulu, coba.
Nanti 3 hari kemudian telepon saya dari bawah, Bang Suma betul Tuhan itu keren. Oh, gini analoginya, Bang. Hmm. Hmm, di dunia ini adakah guru kan? Atau kita semasa sekolah adakan guru? Ada guru. Saya juga guru. Murid saya ribuan. Oh, bentar Bang ya. Iya. Eh, Guru itu sebagai apa? Pemberi contoh kan? Iya, guru itu pemberi teladan. Ah, betul. Hmm. Kita masuk lagi ke tingkat yang tadi. Iya. Eh, Ingat ya PR-nya, kok PR pula. Ingat ya besok gali tanah 1 kali 2 meter ketemu Tuhan ya. Dengar dulu Abang dah. Berarti Tuhan itu pemberi teladan dan contoh juga ya Bang ya, berarti ya? Betul sekali. Betul kan? Mm-mm. Apa contoh teladan yang dapat kita lihat dengan Oke. Tuhannya Abang? Oke. Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu sudah datang dari Allah. Barang siapa menghendaki kebenaran itu, hendaklah ia beriman, dan barang siapa menghendaki kekafiran, hendaklah ia kafir. Nah, Allah Tuhan kami memberikan suri tauladan melalui para nabi, melalui Nabi Musa, melalui Nabi Isa, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Tuhan yang turun menjadi makhluk. Yang turun menjadi makhluk itu Dewa Yesus. Nah, sekarang Dewa Yesus ini pernah tidak dia mencontohkan makan babi? Ayo, saya mau tanya. Kan dia suri teladan. Pernah nggak dia mencontohkan makan babi? Jangan langsung masuk langsung bahas. Harus. Apa yang diajarkan Dewa Yesus harus dipraktekkan, karena menurut saudara Tuhan itu harus memberikan contoh. Nah, saya tanya, Dewa Yesus pernah nggak kemudian memberikan contoh makan daging? Lesat gigi, pahanya digigit, bagian anusnya dijilat-jilat, ada campur kecapnya lagi. Dewa Yesus pernah memberikan contoh kayak begitu enggak? Saudara, adekku yang ganteng sedikit agak cantik, pernah enggak Dewa Yesus memberikan teladan makan babi capcay? Oh, aku tanya sama Abang, apa pembahasan kita dulu dari awal, Bang? Bukan Tadi makanan kan? Nanti iya, makanan. tapi kan suri teladan kan? Katanya Tuhanmu, dewamu itu memberikan suri teladan. Nah, orang Kristen sekarang tidak bisa bernapas kalau tidak makan babi. Saya tanya, apakah Dewa Yesus pernah memberikan teladan makan babi? Ayo. Itu berarti Abang bahas soal makanannya ya, Bang. Jangan. Ini membahas tentang suri teladan katanya. Tadi membahas suri teladan. Memberikan contoh yang baik. Kan diharamkan makan babi di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Kristen penyembah Dewa Yesus makan babi. Tolong dengar dulu Abang dah. Dari mana? Apakah Dewa Yesus pernah mencontohkan itu? Tolong dengar dulu Abang dah. Baik. Ya, Bang, dah. Tolong dengar. Siap. Kita bahas tadi tentang apa contoh atau teladan yang dibutuhkan Tuhan itu kan. Nah, itu kan masukkan di situ. Jangan langsung sampai di makanan haram halal ya kan. Lah, kan katanya contoh menjadi suri teladan. Abang dah. Abang ini pandai kali Nah, sekarang saya tanya, siapa yang saudara saya ini tiru? Dewa Horus atau Dewa Yesus? Kalau Dewa Horus, sembahan orang Roma pertama sebelum Dewa Yesus, memang mereka gemar pesta babi. Nah, Dewa Yesus pernah mencontohkan kagak? Babi itu enak dagingnya, Bang. Nah, itu dia. Pernah nggak Dewa Yesusmu mengajarkan itu? Apa yang masuk keluar dari mulut itu nggak menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari hati itu yang menajiskan orang. Jadi kalau Anda memasukkan narkoba ke mulut boleh? Kan itu bukan makanan. Lah, apa yang masuk katanya? Jadi kalau kamu masukkan boleh? Aduh. Loh. Mana dalilnya di Matius itu membahas tentang makanan? Yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan. Ya udah, narkoba masukkanlah. Pantasan aja dari kalian narkoba itu konsumsi yang nikmat.
Abang bedakanlah apa makanan dengan obat-obatan itu. Oh, obat-obatan. Jadi kalau obat masih milih-milih. Padahal dalilnya apa yang masuk ke mulut itu tidak najis. Iya, karena abang melarang orang Kristen itu nggak harus makan daging babi. Daging babi itu enak, bang. Yesus mengatakan haram babi, nggak boleh. Tuhan Ini itu dewa-dewa kalian aja melarang itu. La apa haula wala quwata illa billah. ke dalam hati yang keluar dari yang Itu dia tidak sedang membahas tentang babi, Cak Ayu. Itu tidak sedang membahas babi. Itu sedang membahas cuci tangan atau tidak cuci tangan, najis atau tidak najis, bukan haram. jelas-jelas lah dikit lah, bang. Di mana Yesus menghalalkan babi, anak bau? Di mana? Apa abang bilang sama saya? Anak bau. Anak bau itu artinya anak kesayangan. Berarti nama saya udah diberkati Tuhan, bang. Jangan apa-apa. Namanya Yosua Hamasia sudah diberkati Elohim, kau ganti menjadi Yesus biar dewa kalian itu dewa Horus terganti. Giliran nama nabinya Bani Israel, nabi kami Yosua Hamasia kau ganti menjadi Zeus, boleh. Kalau aku ganti nama abang jadi apa nanti? Yang penting jangan kau ganti namamu menjadi Sakar Hitam, kan udah aku bilang. Gimana sih adek ini? Nama abang juga gimana? Sakit hati? Enggak, biasa aja. Hah? Serius lah, bang. Nanti. Iya. Nanti. Kau mau ganti nama saya dengan nama apa? Silakan aja. Aduh. Tapi aku nggak mau gitu, bang. Tapi kenapa nama nabi kami kalian ganti menjadi dewa, nama dewa? Kenapa? Apa Kenapa? Dewa apa lagi? Selalu Dewa Zeus? Aduh. Yang ada itu Al-Masih. Ya, itu baru betul. Kenapa jadi Yesus? Aduh. Ini kalian suka masuk-masukkan namanya orang. Nama pun dipalsukan. Apa dewa? Loh, Theos itu apa rupanya? Gimananya itu Theos? Lah, original teks kitabmu itu Theos. Paman Sam. Originalnya itu di mana? Bahasa Yunani kan kitabmu itu. Anakku yang cakep sedikit agak cantik. Kan bahasa Yunani kan itu kitabmu. Di situ Theos sama dengan dewa. Berarti selama ini kalian menyembah dewa. Pantas aja Yesus itu 100% manusia, 100% dewa. Itu baru tepat. Karena yang dikatakan akontas Tuhan, Tuhan itu tidak pernah kemudian berhenti menjadi Tuhan. Kalau Tuhan kita ini berhenti menjadi Tuhan, misalnya dia menjadi manusia, menjadi sapi, lalu siapa yang menjaga alam semesta ini? Yang menjaga langit dan bumi ini siapa? Kita bertoleransi membahas bahasa Indonesia aja, bang. Jangan bawa-bawa. Apatah lagi ketika Tuhan Anda, dewa Anda masih bayi. Siapa yang mengurusi alam semesta? Yang menjadi daging itu kan dewa. Tapi kan masih ada Allah yang menjaga alam semesta ini. Dewa apa lagi, bang? Nggak berterima kasih aku sama itu, bang. Loh, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Theos itu menjadi daging. Dewa itu menjadi daging. Jangan fokus ke situ. Bahasa Indonesia aja. Yohanes pasal 1 nomor 1, bang. Bukankah seorang murid itu harus mendengarkan guru agar muridnya pintar? Siapa guru? Saya. Wah, enggak anggap saya guru abang itu. Nah, terus saya mau jadi muridmu. Enggak juga nya, bang. Jadi gimana dong? Kita orang berdiskusi di sini. Enggak Ya, ada kita diskusi. Oke, kita diskusi. Baik. Agama Kristen deh. Adekku yang cakep, sedikit agak manis dan keayu-ayuan. Dengarkan saya. Abang bilang puji-puji diri guru. Aduh, jangan menyanjung, bang. Jangan puji diri sendiri, abang dah. Oke, baik. Oke. Peko. Masa kau ngajarin saya nyembah dewa? Dewa jadi dewamu itu sudah jadi daging. Begitu jadi daging, untung dikasih roh. Kalau dewamu ini nggak dikasih roh oleh Tuhanku, jadi bangkai. Kenal sama abang di forumnya ini. Adekku, dengarkan. Tapi langsung dewamu itu setelah dia menjadi daging, untung saja Tuhanku kasih dia roh. Kalau dewamu itu tidak dikasih roh, jadi bangkai dia.
Aduh, gimana ini? Ini nggak COVID lagi bang. Buka dulu maskernya bang. Jangan, nanti kau makin jatuh cinta. Kelihatan nanti bibir tebal itu. Betul, gigi tebal, bibir panjang, kemudian giginya bercula dua kan? Bahaya itu. Bahaya. Nanti saya buka mulut langsung silau, tiung, matamu kabur langsung. Nah, gimana dong? Buka maskernya abang dah. Janganlah. Nanti gereja bubar se-Indonesia kalau saya buka masker. Manajernya udah bikin begitu tataannya supaya dia kelihatan ganteng. Pas mau cakap keluar ludah ya berarti ya. Biasa kadang, apalagi kalau di depan saya itu oten-oten, wah terlempar ludah itu ke mukanya semua. Wah, gitu-gitulah aku bicara. Ketawa permanennya. Ketawanya ya. Iyalah saudara, jadi nggak apa ya bilangnya. Berarti sering keluar ludah bang itu kalau ngomong Betul sekali, apalagi kalau di depan saya itu jemaat gereja, terhambur ludah itu satu gedung. Bang Juma. Bang Juma. Bang Juma. Iya paman. Apa Tuhan itu tidak mungkin berubah? Nggak mungkin, itu bukan Tuhan, itu Satria Baja Hitam. Oh gitu ya. Jadi ada yang tidak mungkin bagi dia ya. Oh jelas, tidak mungkin Tuhan mati. Tidak gitu mungkin ya. Tuhan berkelamin. Tidak mungkin Tuhan punya lambung. Tidak mungkin Tuhan kemudian itu matanya dua di depan. Tidak mungkin. Oh gitu. Jadi banyak tidak bisanya dia ya. Oh jelas, karena dia bukan makhluk, makanya dia tidak bisa seperti makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak seperti makhluk. Lulu, Iya, kok bukan? Bukan. Tuhan Menurut kitab Anda dulu. Iya, laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau Tuhan serupa dengan makhluk, misalnya seperti dewa yang kamu sembah, dewa Yesus. Kalau dewa Yesus gatal pada sikunya, siku kanan, harus minta tolong dari tangan kanannya untuk menggaruk. Nah, yang jadi masalah sekarang, kalau Tuhanmu, dewamu Yesus ini pingin melihat belakang kepalanya. Ayo. Gimana dia caranya? Artinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang tidak bisa membatasi diri gitu. Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Artinya dia tidak mampu membatasi diri gitu. Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas apapun. Iya tidak terbatas sudah pasti, tapi dia mampu nggak membuat dirinya terbatas? Tidak bisa lah. Apa-apaan sih orang ini? Wajar lah. Ya udah itu perbedaan kita kalau gitu. Oke. Sebaliknya, apakah Tuhan Anda itu bisa jadi manusia? Bisa. Ketika dia menjadi manusia, apakah dia bisa menahan rasa lapar? Bisa. Tidak. Jadi Tuhanmu, si dewa Zeus itu tidak bisa menahan lapar. Itu Tuhan. Itu yang kau maksud Tuhan. Kalau dia sudah jadi manusia ya benaran jadi manusia dong. Nah, berarti siapa yang Tuhan sekarang? Ketika Tuhanmu, dewamu sudah jadi manusia, yang jaga alam semesta ini siapa? Bapak. Yang jadi daging tadi siapa? Yang jadi daging adalah anak. Mati meja. Inilah yang saya katakan, orang Kristen itu penyembah dewa-dewa. Ada dewa besar, kamu bilang begitu, ada dewa kecil. Kan nggak harus sama, Bang Juma. Kan nggak harus sama kita. Iya, memang tidak sama. Yang mengatakan sama siapa? Ya, kenapa kau ejek orang? Biarin aja. Siapa yang mengejek? Anda yang mengatakan ada Tuhan Bapa, yang jadi daging Tuhan Anak. Berarti Tuhanmu, dewamu ada berapa? Ya kalau yang disebut maha besar mau 100 mau 1.000.000 dia bisa dong. Kalau disebut maha itu cuma satu, paman. Ya. Maha itu bukan hitungan, Bang. Iya betul, bukan hitungan. Makanya dia tunggal, karena dia bukan hitungan. Makanya dia tunggal karena batasan. Kalau ada yang maha, Jumlah adalah batasan. Kalau ada yang maha, di Number atas is limitation. Kalau kamu bilang Tuhan satu, berarti itu terbatas dia. Jadi maunya kau Tuhanmu berapa? Makanya disebut maha besar. Iya, Tuhanmu ada berapa? Mau berapapun dia bisa kok. Lah, kalau dia ada berapapun itu bisa, berarti Anda sudah menyalahi ajaran Dewa Yesus.
Yang Dewa disebut Yesus Tuhan, kalau mengatakan disebut Bang di Jumba dalam yang Yohanes 17 nomor kalau 3 disebut mutlak, kata Dewa absolut, Yesus, mau bagaimanapun dia bisa, selalu benar, selalu bisa dia. Dengarkan saya. Dewa Yesus mengatakan di dalam Jangan dulu pakai Yohanes. dewa-dewa lah. Kita konsep Tuhan dulu kita. Nah, kamu nggak bisa masuk ke kita konsep filsafat Tuhan. ketuhanan. Nggak Filsafat bisa, dulu. nggak bisa. Kamu nggak bisa masuk ke dalam. Of deity, Tidak ayo. bisa kamu masuk ke konsep Tuhan. Kamu hanya bisa masuk ke konsep dewa. Karena Tuhan itu, Tuhan Bang itu Jumba, tidak Bang lebih Jumba. dari satu. Aneh kamu. Kamu kok batasi Tuhan sih? Saya tidak bisa. Saya bukan membatasi Tuhan. Kamu Jumlah yang itu membatasi batasan, Bang Tuhan. Juma yang ganteng. Sekarang saya tanya samamu. Jika kau bilang Sudah. Kamu nggak bisa berdiskusi. Soalnya kamu nggak bisa berdiskusi. Kita bilang berdiskusi Tuhan itu tidak tanya bisa ini, tidak jawab. bisa itu, terbatas. Yang juga namanya Tuhan diskusi itu tanya jawab. Iya, kamu nggak bisa apa? Bukan ngeyel. Daripada Anda ngeyel mengganggu yang lain, mending silakan pintu sebelah kanan. Nanti kamu Turun. kalah. Biarin aja saya kalah daripada saya jadi ikut bodoh kayak kamu. Gak berani diskusi filsafat. Biarin aja saya tidak berani daripada saya berani tapi jadi Gak berani tolong. kamu ke teologi. Kamu hanya Mari kita ke teologi. Ayo. Ya ayo. Tapi tanya jawab. Ya sudah, silakan tanya. Oke. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini ketika Tuhannya ada tiga? Ketika Tuhan yang satu mengatakan A, yang Tuhan satu mengatakan B. Siapa yang menjadi keputusan? Yang mana yang benar? Oh, konsepnya tidak seperti itu, Bang Juma. Loh, tadi They are katanya yang maha tinggi. coexist. Katanya Satu kamu tadi pikiran. maha tinggi, kalau 1000 Satu banyak kehendak. bisa. Mereka satu kehendak, Mereka satu kehendak. satu kuasa, satu Terus rencana, kenapa? satu pelaksanaan. Dengar. Kalau saudara mengatakan mereka Itulah satu Trinitas. itu kan coba lihat. Nggak bisa dia diskusi. Dan kamu tanya, aku jawab, kamu ngomong Nggak terus. bisa dia diskusi. Pintu ada di sebelah kanan, bro. Silakan Kamu turun. ngomong terus, orang jawab, kamu ngomong terus. Saya menjelaskan, kamu juga ngomong. Iya, aku yang menjelaskan karena kamu yang nanya. Saya yang menjelaskan dulu, baru ente. Ente tamu di Nanya, sini. aku jawab. Mana ada kutanya? Apa yang terjadi di alam semesta? Kau bilang, ku jawab, kau ribut. Ya, kamu sudah menjawabnya kan satu kehendak. Saya timpali. Belum kelar cuma. Oke. Saya kasih data. Biarkanlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Ayo, berapa kehendak di situ? Lah bukan kehendak Yesus, kehendak Bapa yang jadi. Di situ ada berapa kehendak? Pokoknya bukan kehendak Yesus. Kok jadi pokoknya. Tadi kau Iya katakan dewa-dewamu itu satu kehendak. Faktanya dewamu dua kehendak. Ayo. Mampus. Mau belajar teologi sama saya? Pendetamu aja takut. Pendeta siapa itu? Siapa itu? Semua pendeta di Indonesia takut sama Bang Suma. Siapa? Tunjukkan pendeta yang berani diskusi dengan Bang Suma. Satu aja. Kau bilang siapa yang takut itu? Semuanya takut. Siapa? Contohnya Semuanya takut. Semua. Name one. Sebutkan satu aja. MYM sudah nggak berani menghadapi saya. Itu bukan pendetaku. Pendeta Kristen maksudnya. Sekarang jangan larikan kasus. Enggak, kamu tadi terlalu mengejek. Sekarang jangan larikan kasus. Ada berapa kehendak dewamu? Jawab sama saya. Kau Satu. tadi mengatakan satu. Ketika Yesus mengatakan bukan kehendakku tapi kehendakmu, yang mana yang benar? Satu atau dua? Dia kan manusia saat itu. Berarti dewamu punya kehendak berbeda, cuplis. Kau bicara, Kamu bicara bicara itu harus intelektual. Apalagi pertanyaanmu, lanjut. Kalau Anda bisa membahas teologi. Ya, silahkan lanjut. Kamu Kedua. kamu sedang berhadapan dengan gurunya teologi, paham? Walah, kamu nggak ada sekolah juga. Paulus sekolah di mana, Paulus? Kamu nggak sekolah, kamu. Saya tanya, rasulmu Paulus itu sekolah di mana? Sekolah lah dia, orang dia Farisi. Di mana sekolahnya? Ya di sekolah apalah, Midras. Yesus sendiri sekolah di mana? Yesus di mana sekolah? Midras. Yesus sekolah di mana? Ya di sekolah nabi-nabi Yahudi. Baguslah, Tuhanmu dewamu sekolah bagus. Ya harus sekolah yang namanya SD, manusia, SMP, sekolah. SMA? Daripada nggak sekolah nggak tahu baca. SD, SMP, SMA? Nggak ada waktu itu SD, yang ada Hamidras. Hamidras. Jadi Tuhanmu dewamu itu Hamidras pernah. itu kalau bahasa Arab madrasah. Iya, saya tahu. Jadi Tuhanmu pernah sekolah di madrasah. Iya, karena saat itu dia Berapa manusia, angka harus rapornya? Berapa angka rapornya? nggak dilaporkan. Nggak diraporkan. Berarti dia nggak lulus sekolah kalau begitu. Tahu juga kan, kita hanya membaca yang tertulis. Gitu ya. Nah, Iya. kembali ke dewamu tadi. Dewamu itu ada berapa Oke. kehendak? Satu.
Lah, kenapa dewamu mengatakan bukan atas kehendakku tapi atas kehendak dia yang ada di berdoa itu adalah the man Jesus Christ. Oke, berarti dewamu berdoa kepada dewa yang lain. Ya, Yesus tubuhnya itu bukan sedang dalam sebagai manusia, bukan Tuhan dia dalam tubuh itu. Siapa bilang? Kau coba baca Yohanes 1 nomor 1. Aku yang bilang. Ya, coba baca Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1 ayat 14, firman Ya. itu telah Bukan. telah menjadi manusia. Theos itu telah menjadi daging. Ayo, Telah menjadi manusia. Ya, ya. menjadi daging. Iya. Oke, jadi Theos menjadi The daging. word Betul? became flesh. The word became Oke, flesh itu daging. Sekarang Yes, kalau Anda I do. berbicara, sekarang Theos menjadi daging. The word bukan theos, the word. Theos yang menjadi daging. The word became flesh. Theos yang menjadi daging. Yohanes 1:14. The word Yohanes became 1 nomor 1. Pada mulanya adalah The word became flesh. dengar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Theos itu Logos itu adalah Theos. Logos adalah Bukan, Theos, Theos bukan adalah begitu. Logos. Kau Diam. salah baca, bahasa Yunaninya kau salah baca. Diam. Kau salah- Jangan ajarin saya. Skin arke logos itan meoton theokai logos itan theos. Oke? Jangan ajarin saya. Pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan theos, dan logos itu adalah theos. Theos itu telah menjadi daging. Lu mau apa? Sekarang lu mau apa? Dewamu menjadi daging. Dewa yang adalah roh menjadi daging. Lalu yang menghidupi daging ini apa? Kan roh sudah jadi daging. Rohnya gimana? Menjadi bangkai. Berterima kasihlah kepada Allah, karena ketika dewamu menjadi daging, sudah nggak ada roh. Tuhanku yang memberikan dia roh, meniupkan sehingga hidup. Jadilah dia manusia. Terkungkung dewamu jadi daging, seenggok daging. Kalau zaman itu ketemu dengan tukang bakso, mampus sudah. Jadi bakso dagingnya. Kalau dia penjual sate, jadi sate. Daripada jadi bangkai, busuk, mengganggu orang, mending dewamu itu menjadi makanan. Paham? Kamu kok mood aku sih? Kok jadi saya mute? Aneh. Nah, sekarang Kamu ketika bisa dewamu yang monolog adalah gitu roh, ya? dengarkan. Sekarang dewamu ketika dia menjadi, Kamu bukan guruku, jangan dengarkan bilang- saya. Kita berdiskusi teologi kan? Iya kan? Diskusi, kamu ngomong terus. Habis ini kau ngomong. Setelah kemudian Theos yang adalah roh Cukup itu dulu lah, menjadi, jangan kamu ngomong itu, premismu nggak jelas. Apa premismu? premis saya, dewamu yang roh itu menjadi daging. Itu bukan premis. Lalu? Apa itu? Itu kesimpulan. Ya, ini habis ini kau tanggapi premis saya. Bukan, itu Dewamu, bukan premis. Kamu dengarkan statement saya. itu. Dengarkan Yang kamu buat saya. statement. Kamu nggak Dengarkan bisa saya. pindahkan statement Dengarkan saya. Jangan sok tahu, Gimana jangan sih ajarin kamu? saya. Nggak ngerti Dewamu yang adalah roh itu menjadi daging. Oke? Nah, sekarang daging ini untuk hidup bagaimana caranya? Kalimatmu itu kesimpulan, bukan premis. Dewamu yang sudah jadi daging ini bagaimana Kan sudah caranya? kesimpulkan, apalagi diskusinya. Ini pertanyaannya, bagaimana caranya daging ini hidup? Padahal dia tidak punya roh. Jawab. Silakan. Nggak punya roh. Loh, rohnya sudah jadi daging. Ada aja kamu. Ada aja kamu. Makanya kamu belajar, jangan sok-sokan. Belajar Kamu yang belum penting. belajar. Orang Penting yang itu banyak- belajar. Yohanes Itu 1 nomor bilang kamu nggak ada 14. sekolahnya. Yohanes 1 nomor 14, roh itu telah menjadi daging. Dah, selesai. Setelah roh menjadi daging, lalu yang menghidupkannya siapa? Tidak ada roh jadi daging. Loh. Theos itu adalah roh, sembahlah dia dalam roh dan Yang kebenaran. jadi daging itu the word became flesh. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai logos, logos sama dengan Theos, Theos sama dengan logos. Betul nggak? Oh, jangan kau sama-samakan semua, coy. Baca coba Yohanes. Kok kau paksa Baca konsep coba itu? Yohanes 1. Baca Yohanes 1. Yohanes 1 itu Nomor 1. berbicara tentang the word. Kau baca, jangan kau bikin saya muntah. Yohanes 1 Ada nomor 1 kau mulanya baca. adalah firman. Firman. Itu kan firman yang dibicarakan. Firman. Oke. Firman itu bersama-sama dengan Bukan bersama-sama. Kamu kalau baca terjemahannya kayak kamu itu jadinya. Makanya jadi kamu apa di situ dong? berani terjemahan juga kamu. Oke. Silakan apa? Apa dong yang di situ? Coba. Hah? Coba apa di situ? Coba. Kamu ngerti NRK apa? Ngerti NRK? Angke ngerti pada mulanya. NRK itu apa NRK? Pada mulanya atau permulaan? Ya udah Jangan- permulaan kan bukan iya. pada mulanya. Iya. Permulaan adalah firman. Ya udah satu dulu kan. Permulaan adalah firman. Permulaan adalah firman. Udah? Udah.
Lalu apa lagi disebut? Firman itu bersama-sama dengan Hologos itu Hologos. ada bersama bersamaan. bersamaan. Jadi kalau ada Allah, ada Bahasa firman. Yunaninya apa? Ya, saya nggak pegang kitab sekarang. Berarti kamu mau terjemahan dong? Bukan, saya sudah jelaskan sama kamu. Oh, saya mending saya Astin. astin arkeologos itan metoteo kai logos itan teos. Mending saya berarti. Artinya apa? Kau kan hafal untuk mendebat. Yang terjemahan siapa di sini? Huh? Jadi kau Parah kali. mencoba Inilah mengutarakan. teman-teman Kristen ya. Lihatlah ini pendebat besar mulut, framing. otak kecil, sombong. Mending Framing, adik saya Feby. Dia sesuai standar kemampuan. Ini mulutmu terlalu lebar sampai kuping kurasa, tapi cuma sebelah kiri. Mulutmu lebar sampai kuping, tapi cuma yang sebelah kiri yang kanan tetap aja di tempat. Stroke ringan ente, otak nggak berfungsi, otak kirimu mati. Gara-gara kamu Islam dihina orang kalau gini. Nggak apa-apa. Kenapa dihina? Kita ini berbicara muncullah semua hadis sekarang. Malu saya, keluarga saya Islam, nggak rela saya Islam dihina orang. Ngerti kau? Oh, gitu. Mertua Kamu Islam. tahu tidak? Kamu tahu tidak? Kristen itu timbul di Indonesia untuk menghina Islam. Kau ngerti kau? Nggak ada itu. Nggak ngerti kau? Nggak pernah di gereja dihina Islam. Nenekmu kiper yang baru besok Nggak saya akan pernah temui itu. pendetamu. Dengarkan. Kita diajari Dengarkan untuk besok. menghormati. Besok kalau pendetamu tidak kabur, saya akan berhadapan dengan dia dan saya akan live-kan atas hinaannya Nggak ada terhadap pendeta Islam. itu. Bukan beda-beda Oke? beda aliran. Tengok aja besok ku live-kan. Saya akan ketemu besok. Saya akan minta pertanggungjawabannya tentang piti-piti dia yang Jangan tipu-tipu. kau pikir semua sama. Beda-beda, Pendeta kawan. Gebren telah melakukan penipuan dengan memunculkan piti-piti saya seakan-akan dia berdebat dengan saya, padahal saya sama sekali tidak pernah diskusi Ya, sama emang dia, saya tapi dia siapa bikin itu? editan. Dia bikin editan seakan-akan dia diskusi dengan saya padahal tidak. Saya akan Adukan ke tuntut polisi, besok. adukan ke Besok polisi. saya akan ketemu dengan dia. Tengok aja besok. Lapor ke polisi itu fitnah. Bang, baru-baru ini dia bikin menghina Islam, Bang, menghina sholat. Iya, harus dilaporkan. Itu agamamu memang dibikin untuk menghina Islam. Kamu aja yang sok-sok nak tahu. Itu kesimpulannya. Udah. Kalau ada melanggar hukum, Pintu lapor. ada di sebelah kiri atau kanan. Silakan turun. Laporkan dia, laporkan. Turun dari sini. Saya tidak butuh orang yang Nggak mulut sanggup besar. kamu ya? Iya, Nggak nggak sanggup. sanggup. Betul Ya, mantap. sekali. Saya tidak Oke. sanggup menghadapi Saya orang yang juga cuma nggak minta modal naik. mulut. Cuma modal mulut, Bos yang tidak ada menaikkan saya. ilmu. Silakan saudaraku yang baik. Itu apa yang kau bicarakan? Kau Kiri Dua, atau kanan? satu. Pintu kiri atau kanan? Kamu ke gereja biasa, colok. Mata Habis itu jilat. Gitu ya. Saya cuma butuh orang yang punya akal. Assalamualaikum Siap. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. lebaran ya, maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin, akhi, masya Allah. Ini keasikan banyak pasien aneh. Jadi teman-teman Kristen, baik akhi. Teman-teman Kristen, yang kita butuhkan itu orang yang bukan cuma besar mulut. Yang kita butuhkan itu orang yang berilmu. Biarpun dia awam, kalau dia mau diskusi, itu lebih bagus daripada sok tahu kayak tadi itu. Sok pintar, Tuhannya satu, berapa hakikat? Satu. Begitu dikasih data, ternyata dua hakikat. Yohanes 8:42. Kan aneh. Silakan, yang mau menanggapi silakan. Oke, Febri Awans ya. Sebelum kalian tanggapin yang 1500, tolong di follow Bloki Permanen 01 itu di atas Bang Al. Akunku habis guys. Jadi kalau ini kena peringatan nggak bisa live lagi guys. Itu yang di atas Bang Al itu Bloki Permanen 01. Tolong di follow ya, 1500 tuh kalau udah 1000 dia turun. Di atasnya Bang Al, tolong di follow ya. Habis akun. Kena peringatan tadi. Ayo Febri atau Awan silakan tanggapi pernyataan Bang Juma atau kalian mau bertanya yang lain. Silakan. Febri. Iya, Febri kok lahir bulan 2 kan? Namamu Febri. Febri Dewe. Oh ya, silakan tanggapi pernyataan Bang Juma atau mau bertanya yang lain. Ya, sedikit saya ini komentari free will tadi tuh, kehendak tadi itu buat memperkuat itu Bang Zuma tadi ya. Jadi Febri ya, kehendak itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu free will. Free will itu adalah kehendak bebas, di mana artinya satu kehendak yang tidak bisa melampaui kehendak yang lain. Jadi setiap makhluk itu hidup itu punya kehendak masing-masing. Jadi kalau Tuhan ada 3, maka ada 3 kehendaknya. Nah, jadi tidak mungkin tadi seperti kata Guru Zuma tadi bahwa kalau Tuhan ada 2 atau ada 3, ya seperti pilot pesawat lah,
ya atau seperti presiden di Indonesia, maka siapa yang mengatur negara ini kalau presidennya 3? Pasti bertengkar dia sesama dia kan? Nah itu logikanya. Silakan ditanggapi. Febri silakan itu. Awans. Ayo Bang Febri, silakan Febri. 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 Oh, jadi berhala Iya Bang. Bang, saya cuma mau tanya sama Bang Juma. Silakan. Halo Bang Juma. Ya, halo, silakan. Silakan Om. Masih Kalau muda orang. Bang. Allahnya abang itu punya kuasa nggak? Jangan bilang Allahnya, Tuhannya, karena Tuhan saya itu namanya Allah. Sama halnya kalau Anda mengatakan Ya kan kepada namanya Allah, makanya kan saya bilang Allah. Jangan. Abang kan nama-namanya. bukan begitu, itu sama halnya Anda. Kalau sumanya Anda itu enggak begitu. Enggak begitu. Bilang kalau Tuhan Anda yang Allah gitu. Bukan harus Anda ikuti, cuman saya kasih penjelasannya. Nama Tuhan kami itu adalah Allah. Tuhannya umat Islam bernama Allah. Jadi kalau teman-teman menggunakan Bible, Allah itu kan Tuhan, bukan nama di situ. Nah, itu kesalahan. Jadi ketika berbicara dengan umat Islam, maka dikatakanlah Tuhannya umat Islam Allah gitu. Agak canggung bagi kami umat Islam mendengarkan. Silakan. Oh ya udah, Allah itu punya kuasa nggak? Iya. Khaliqu kulli syai'. Allah Maha Kuasa, Dia menciptakan segala sesuatu. Tapi kok sifatnya harus ditentukan kepada Naik langsung ngomong. Diam dulu kayak biarkan Awan Iya, ngomong dulu. sabar dulu ya, Mbak sabar. Elizabeth, sabar ya. Biarkan Awan dulu. Anda kan baru naik. Duduk dulu Iya. bentar ya. Elizabeth. Dalam surah Al-Ma'arij 40 itu. Gimana? Gimana? Iya, kalau memang Allah punya kuasa, tuh saya mau tanya gimana itu surah Al-Ma'arij ayat 40. Ayat 40. Iya. Iya, kenapa rupanya? Itu yang lagi berbicara siapa itu di surat itu? Allah. Kenapa rupanya? Kok Allah itu bersumpah? Loh, memang Dia makhluk? Kenapa Anda menilainya seperti makhluk? Tuhan saya kan bukan makhluk. Loh iya kan di dalam surat itu kan Allah itu bersumpah. Padahal kan dia yang katanya dia kuasa, punya semuanya. Kenapa dia harus bersumpah? Ya, terus dia harus bersumpah dengan siapa lagi? Dia kan berkuasa atas segala Dengan sesuatu. Tuhan. Loh, Aku bersumpah demi Tuhan. iya, dia bersumpah dengan apapun Berarti bisa kan? dia punya Tuhan dong. Loh, kok bisa kayak gitu? Loh itu kan Kok bisa? tulisannya Allah itu kan itu yang lagi bicara Allah. Iya. Aku bersumpah demi Tuhan. Terus Berarti Tuhan dia punya Tuhan dong. Tuhan kami ada berapa? Tuhan Islam ada berapa? Satu kan? Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit. Artinya, ketika saya sebagai seorang kepala kantor nih, datang kepada karyawan saya, lalu saya mengatakan, saya bersumpah demi pimpinan perusahaan ini. Apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? Ke saya kan? Maksudnya ke saya kan? Benar nggak? Loh nggak ada begitu ngomongnya. Oh, Pak. gimana ceritanya? Masa saya Aku bersumpah atas pimpinan kantor ini nggak Lah ada kan saya kan pimpinannya, saya kan pimpinan, berarti itu merujuk ke saya. Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku inilah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Berarti ketika aku berkatakan aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, itu siapa? Aku kan? Aku kan? Nah, saya kasih contoh nih. Amos 8 nomor 7. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Kok Tuhan bersumpah atas nama manusia? Kebanggaan bukan namanya bang, Loh, bukan Yakub. kebanggaan itu Yakub. Kalau mau yang lain. Bukan Yakubnya, bukan Oke, seseorang. bilangan 14 nomor 6. Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada mereka. Kok bersumpah kepada mereka? Kok bisa? Tuhan bersumpah kepada makhluk?
Belum lagi data-data yang lain, ada ratusan. Contoh lagi, 1 Samuel 3:14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli. Kok bisa kayak gitu? Udahlah. Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Apapun yang Tuhan lakukan, kita tidak punya hak untuk mempertanyakan itu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nah, sekarang kalau Anda mempermasalahkan Tuhan menjadi bersumpah, bagaimana dengan Tuhan menjadi bayi? Bagaimana? Mau kau datang besok? Kuasanya, Bang. Kuasanya Tuhan menjadi bayi. Yang menjadi bayi itu dewa. Makanya di dalam agama Anda itu tidak ada arkontas, tapi teos. Itu teos. Jangan teos lah bang. Jangan teos. Gimana ceritanya nih? Sesama Kristen aja malu. Karena memang konsep iman Kristen itu adalah dewa-dewa. Asalnya dari Roma, Yunani, bukan dari Yahudi agama Kristen itu. Coba, pusatnya agama Kristen di mana? Di Yahudi atau di Vatikan? Vatikan. Vatikan. Sebelum Kristen Katolik menjadi agama resmi kekaisaran Romawi, apa agama mereka? Paganisme, Hellenisme, Stoa, animisme. Apa itu? Penyembahan roh-roh. Anda baca Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh dewa kita yang diutus ke bumi. Ceprat. Belajar adik-adik, belajar. Kalian itu cuma korban gereja. Cobalah belajar. Kalau saudara bersentuhan dengan apologet Islam itu akan membuka semua tabir yang menutupi kekelaman selama ini. Kami tidak punya tendensi keuntungan. Untuk apa? Supaya kamu bayar perpuluhan? Tidak. Enggak kan? Begitu Anda percaya kepada Islam, saya kan memberikan surga. Bukan memberikan kesengsaraan. Tapi kalau Anda terkungkung terhadap penyembahan dewa-dewa, mati neraka. Cuman itu kan. Nah, untuk membenarkan pernyataan saya, mari kita bangun diskusi. Ya. Kan gitu. Di mana dalilnya Islam ada keselamatan, Bang? Oke. Anda mau di mana? Di Injil, di Bible Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama, atau di Al-Quran? Abang lah. Oke, di Al-Quran. Saya kasih data. Al-Quran Al-Mu'minun jelas sekali diterangkan. Ini warisan, bukan lagi janji, warisan. Kalau dikatakan warisan itu tak ada lagi yang bisa mengambil dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang Islam. Jelas? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat. Oke? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang membayar zakat. Lalu apa kata Allah kepada mereka orang salat ini? Allah mengatakan ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang memiliki warisan alladzina yarisunal firdaus, yaitu berupa surga firdaus. Khalidina hum fiha khalidun, mereka kemudian kekal di dalamnya. Umat Islam punya warisan, coy. Yang namanya warisan hak prerogatif kepunyaan pribadi. Itu warisan. Jaminannya jelas. Kami ibadah, ada warisan kami. Nah sekarang kalau saya balik, menyembah Yesus, apa warisannya dari Yesus? Neraka. Keselamatan. Neraka. Dalilnya, Bang. Mau dalil? Kristen diwariskan neraka, mau? Mana dalilnya itu? Mau dalil? Saya kasih dalil. Di Al-Quran atau di Bible? Kasih lah. Hah? Di Bible atau di Al-Quran? Anda minta? Di kitab Kristen bang. Oke, baik. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Sekarang 1, 2, 3. Ayo. Baca bersamaan. 1, 2, 3. 1 menit. Ya. Abang tunggu. Tuh. Matius berapa, Bang? Matius 7 nomor 17, nomor 15 sampai nomor 23. Ayo. Semua. Ayo, rajin belajar. Elizabeth yuk. baca, Elizabeth. Jangan diam aja Elizabeth polisi baca. Elizabeth Azim belajar. malah yang baca. Ya, Loh, baca. Kenapa saya yang terlalu disiksa ini malam, ini hari?
Oke, saya bacakan ya. Iya, baca aja bang. Oke, dengarkan baik-baik. Dikatakan di dalam kitab saudara adik-adik ini, di dalam Matius 7. Ini harus kita pelajari dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini nasihat Yesus kepada muridnya orang Yahudi. Dari buahnya lah kamu akan melihat dan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, yang tidak baik, dan tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Aduh Dengar. bang, itu sih tentang Mamat itu bang. Hah? Kita lihat dulu. Baca itu tentang Oke. Muhammad Kita, itu, kita bang. kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Ya bang itu, itulah nabi palsu itu bang. Oke, kita lihat dulu. Sabar. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Berbulu bondo. Waduh, berbulu nggak bisa. domba, tapi serigala bang. Nggak bisa diam ini kah? Murid yang ini ada pintu kan banyak? Oke, kita lihat. Kita lihat, tunggu. Kan belum selesai. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Itu ayat untuk Muhammad itu bang. Saya belum selesai. Izinkan saya 1 menit. Habis itu kalian komentar sampai mulut kalian robek. Oke. Jadi kata Yesus, jadi dari buahnya kamu akan mengenal dia. Satu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tunjukkan bukti Nabi Muhammad pernah memanggil Yesus Tuhan. Satu ya. Satu. Sabar. Belum. 1 menit saya minta. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan. Tunjukkan di mana Nabi Muhammad menyeru Yesus Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Tunjukkan di mana Nabi Muhammad bernubuat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Tunjukkan di mana Nabi Muhammad mengusir setan pakai nama Yesus. Mengadakan mukjizat dalam nama Yesus. Di mana Nabi Muhammad mengusir setan pakai nama Yesus. Itu 4 tanda-tanda dari buah nabi palsu. Tunjukkan buktinya. Apakah ada di Islam buah ini atau ada di Kristen? Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat, kejahatan. Dengar. Di dalam Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Pertanyaan saya, adik-adik saya, di mana buah orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus? Apakah di Islam atau di Kristen? Silakan. Saya ingin dengar. Oh, abang menolak kalimatnya itu begitu ya bang? Loh, lalu? Ini bang, tentang Dari nabi buahnya palsu kan? Kan Yesus mengatakan dari buahnya kau mengenal dia. Buahnya saya sudah kasih 4 poin. Di mana itu terjadi buah itu? Di Kristen apa di Islam? Jawab. Pahamin dulu bang, itu buahnya itu kayak mana tuh bang? Itu buahnya sudah jelas 4. Jangan gila dong. Jangan matikan akal dong. Sudah tertulis itu. Itu bang, yang menyatakan nabi palsu itu, yang dia membawa pengajaran yang seakan-akan baik tapi kelakuannya nggak baik. Itu kayak mana ada buahnya begitu? Hehehe. Mana ada buahnya kayak gitu? Itu kayak kelakuan Muhammad itu tuh bang. Loh, kenapa lari ke situ? Mana tertulis? Di mana buahnya seperti itu? Di mana? Di mana buahnya? Di mana buahnya? Di mana buahnya dikatakan begitu? Di mana buahnya? Di mana buahnya begitu? Di mana buahnya seperti itu? Pintu Anda di kanan, pintu Anda di kiri. Silakan Anda pilih kiri atau kanan pintunya. Saya ingin berdebat dengan orang yang mau waras, bukan yang permanen gila. Maaf, saya menutup diri untuk hari ini berdiskusi dengan orang yang mati akal. Maafkanlah daku, hari ini aku nggak terima pasien akut. Tanda-tanda dari buahnya kamu akan mengenal dia. 4 buah ini di mana? Di Kristen kah atau di Islam? Kan udah aku bilang tadi, Islam dijamin surga. Surganya adalah warisan yang tidak boleh diganggu gugat. Meskipun Anda pakai pengacara sedunia, lulusan profesor sekalipun, warisan umat Islam tetap dari pencipta langit dan bumi. Firdaus, itu jelas. Berbanggalah umat Islam. Sekarang Kristen
warisannya neraka. Dalilnya ada. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang diusir oleh Yesus? Satu, yang memanggil dia Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bernubuat pakai nama Yesus. Silakan yang goyang jatuh ke bawah, jangan tinggal karena nanti Anda pingsan. Di sini belum ada ambulans. Oke. Ada yang bisa membantah data-data ini? Kita baca ya, sedikit lagi ya teman-teman. Kita lihat di dalam Matius 13 nomor 50. Goyang dia tadi kan? Kabur. Nah, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api neraka. Di sana akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Nauzubillah, tsumma naudzubillah. Kata Yesus, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ini warisan nih. Warisan. Warisan yang diberikan oleh Yesus kepada orang Kristen. Ini jelas. Tunjuk satu agama di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Tak ada. Yang bermujizat pakai nama Yesus tak ada. Meramal pakai nama Yesus tak ada. Mengusir setan pakai nama Yesus tak ada. Lihat tuh. Andi Simon tuh. Itu tanda-tandanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kukutuk kau jadi batu tawas. Itu ada kan? Ada kan itu? Di dalam gereja atau dimanapun mengusir setan. Ini di mana buahnya? Kalau kita sudah menemukan buahnya, kata Yesus, batangnya pun dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti secara golongan, seluruh orang-orang Kristen ini akan dilemparkan ke dalam api neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Demikian. Silakan dinaikkan pasien baru. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Pasien yang saraf kanannya agak miring, silakan naik. Pasien yang saraf kirinya agak miring, silakan naik. Pasien yang angkut, Bang Juma lagi nggak mau layanin ya, soalnya permanen kalian. Oke. Ayo, noten. Dan jangan lupa guys, di follow tuh ya, di atas Bang Al itu ada blokir permanen 01, di follow ya guys. Itu 50 lagi guys, 50. Biar dia turun. Soalnya akunnya habis guys, akunku habis. Oke. Habis kena report. Iya tadi gara-gara bahas itu kelahiran. Ya. Sedikit ya, saya ngulang apa disampaikan Guru Zuma tadi, ya, Ustaz Zuma ya. Silakan Jadi lagi. benar itu, benar sekali itu Ustaz. Itu relate dengan ayat Al-Quran di mana Yesus itu nanti di yaumil akhir nanti akan ditanya oleh Allah. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku tuhan-tuhan sesembahan selain Allah? Nah, itu. Jadi dia akan menolak. Maha suci engkau ya Allah. Subhanaka. Tidaklah hakku untuk mengatakan yang demikian. Ya, sungguhnya engkau mengetahui apa ya, lebih, kalau aku mengetahui demikian itulah engkau lebih mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib. Ya, jadi jelas gitu. Relate dengan ayat yang dibacakan oleh Burunda tadi bahwa di yaumil akhir nanti Yesus akan menolak ketika orang-orang itu yang memanggilnya, menuhankannya sebagai Tuhan. Ya. Jadi yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus akan berkata, enyahlah kalian, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian pembuat kejahatan. Gitu. Karena dia tidak pernah menyuruh pengikutnya untuk menjadikan dia sebagai Tuhan. Nah itu titik poinnya di situ. Jadi itu buahnya yang utama itu udah jelas di situ, nggak bisa dibantah apa yang disampaikan oleh Gurunda tadi. Oke lanjut. Ini kita dari Aceh Bang Zuma kan. Jadi kemarin tuh ada jelas nggak suaranya? Jelas. Jadi kemarin tuh kan ada seorang yang bernama Effendi dari Aceh itu, dia masuk Kristen ya kan. Dia pernah masuk pesantren juga, tapi dia udah masuk Kristen. Dan saat ini beliau tuh di Medan sedang merekrut anak-anak awam yang nggak mengerti agama, lalu
dia Kristen kan, ini melakukan kristenisasi. Jadi kalau nama TikToknya itu Pendi Aceh. Kita dari Aceh ini sebenarnya kalau dia pulang ke Aceh kita nggak berdebat lagi, tinggal potong aja kepalanya kan. Cuman saat ini dia nggak berani lagi pulang ke Aceh. Mohon Bang Zuma untuk meluruskan beliau karena kita tidak ada kemampuan untuk membaca kitab-kitab orang-orang kafir ya kan. Jadi Iya, hanya iya. mampu kami minta tolong sama abang yang mengerti tentang Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya untuk membuka perdebatan dengan beliau ini. Ini kafir ini udah terlalu keterlaluan nih, menyesatkan orang-orang yang nggak ngerti agama, dia Kristen kan. Oke. Ya, kita pernah lihat itu di roomnya Ica tuh, Gunung udah pernah dia tuh. Mungkin ada pernah nama wajahnya itu agak-agak bulat-bulat badannya. Tahu Bang, tahu. Iya, saya sering di Komalnya minta naik tapi tidak dinaikkan. Aku juga Bang. Tapi tadi malam dia menyiapkan ruang berdiskusi sama Nandar dan Nandar diturunkan. Kenapa bisa? Iya, ya memang kayak gitu. Udah 2 kali nih kayak gitu. Nggak berani dia. Nadarnya diturunkan. Nggak berani dia. Ya itu manusia itu udah keterlaluan, kurang ajar dia. Makanya Bang, saya minta tolong sama Abang kalau bisa dibuka perdebatan baik secara terbuka ataupun secara TikTok Bang untuk berdebat sama beliau itu. Itu udah menyesatkan umat. Ini bukan Kristen yang disesatkan. Orang-orang Islam yang nggak ngerti agama dia sesatkan gitu. Dia aslinya bukan Muslim itu kan? Enggak, aslinya dia Muslim. Aslinya Muslim, cuman aslinya bukan orang Aceh, pendatang di Aceh, tinggal di Aceh. Tuh. Tapi dia pakai nama Aceh, aslinya bukan orang Aceh, pendatang di Aceh. Dia orang Medan. Iya, pernah lihat itu. Iya, dia orang Medan. Dia memang Muslim. Dia orang Medan, pendatang di Aceh. Dulu tinggal di Aceh, gitu. Tapi dia bukan orang Aceh asli. Dan dia itu kenapa jadi masuk Kristen? Dia jatuh miskin, miskin total, gak bisa makan. Jadi ada dari sana itu orang Kristen membayar dia, donatur membayar dia. Jadi dia memurtadkan orang itu ya dibayar, kayak si Lina Wijaya gitu. Ya kayak gitulah kerja mereka gitu. Cuman itu aja penyampaian. Mohon maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma dan kawan-kawan yang telah berjuang memberikan penerangan, petunjuk kepada orang-orang yang tidak mengerti agama. Kemudian Allah berfirman, la tahdi man ahbabta. Jadi hanya Allah lah yang dapat memberi petunjuk. Ya kan? Cuman tugas Abang menyampaikan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan kemudahan, rezekinya dimudahkan, disehatkan badannya, dipanjangkan. Amin ya rabbal alamin. Saja dalam pertolongan dan perlindungan Allah kami hanya bisa mendakwahkan untuk orang Islam, tapi kami tidak ada kemampuan untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang kafir karena kami tidak di bagian mengerti tentang kita-kita mereka. Cukup sekian Bang, cuman ini yang bisa saya sampaikan. Salam kenal aja dari Aceh Bang. Mudah-mudahan Abang selalu dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah baca jejak beliau. Ya, dia itu orang miskin kali, tapi punya mimpi untuk keliling Indonesia. Impiannya keliling Indonesia. Dan ternyata didatangi misionaris, ketemu, maka dipersyaratkan murtad kalau ingin keliling. Dipersyaratkanlah murtad. Maka dipenuhilah murtad itu. Setelah itu syarat kedua, dia harus menjadi misionaris juga. Dan itu dilakoni. Sayangnya orangnya tidak mau berdiskusi dengan saya. Itu masalahnya si Fendi Aceh ini. Tapi saya akan mencoba untuk, kalau saudara adik Yonatan sudah naik ke Komalnya, insya Allah saya pun akan berusaha untuk naik. Kita akan berbicara langsung dengan beliau. Berarti Abang udah pernah mengajak diskusi atau dialog sama beliau ya Bang? Sudah sering saya masuk di Komalnya minta dinaikkan. Tapi jangankan dinaikkan. Berarti dia betul-betul nggak punya mental ya Bang? Sebenarnya orang ini cuman materi. Materi, bukan karena kebenaran. Belum ada orang yang belajar Al-Quran murtad, belum.
Betul. Belum ada. Cuman kalau kita cek demi cek Bang, kalau di Aceh ini kebanyakan tuh yang kayak gitu orang yang temurka, yang kena murka gurunya, dia pernah mengikuti gurunya. Itu kebanyakan Bang. Ini orang tuanya deh, ibunya yang disakiti. Ibunya yang nangis-nangis darah dibuatnya. Sampai hari ini, Itu Bang Jakar suara anak kecil, mohon maaf. sampai hari ini dia belum pernah kembali ke orang tuanya. Setelah dia punya banyak materi, pulang sungkeman sama ibu yang mengandung kamu, melahirkan kamu. Gak pernah. Karena dia benar-benar sudah terjebak dalam lingkaran setan. Wa ikhwanuhum yamutuna fil gayyus summa la yuqsirun. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Itu pekerjaannya. Coba kita lihat betapa banyak yang berguguran tadi ke bawah. Dan mereka ini korban semua. Korban. Mereka kaget, ternyata kita punya warisan neraka. Kaget mereka tuh. Tidak pernah diajarin. Mau kayak mana? Tidak pernah diajarin. Mana mau gereja mengajarkan itu? Kalau kita dijam, yang ada tuh Yesus juru selamat kita dan seterusnya. Pernah nggak diajarin? Buah-buah dari nabi palsu adalah ya seperti yang kita lakukan di gereja sekarang ini. Berani nggak pendeta? Berani nggak pendeta? Buahnya adalah yang manggil Yesus Tuhan. Iya, Yang Bang, abang kalau kayak gitu yang ada Bang dilempari Bang. iya. Ada nggak pendeta yang berani? Tanda-tanda dari buah pengajaran nabi palsu adalah satu yang sedang kita lakukan sekarang ini, pemirsa. Mau nggak pendeta mengatakan itu kalau tidak dihancurin sama jemaat? Kena lempar pakai kursi. Iya. Mati mereka, habis tergulung. Makanya saya katakan bahwa agama ini hanya agama bisnis. Tapi Ya. Bang, tapi sangat disayangkan ya Bang ya. Maksudnya saya disayangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Gimana? disayangkan dia itu kan Islam ya Bang. Enggak tuh dia Islam. Tapi kalau menurut aku sebenarnya dia Islam tapi tidak memahami isi daripada Al-Qur'an. Sangat disayangkannya itu hanya karena materi dia meneroboskan dirinya ke neraka jahanam. Itu sangat disayangkan. Ya mau kayak mana materi, jangankan dia yang cinta materi, kita aja ini yang sudah Islamnya tidak terlalu bagaimana dengan materi pun kadang jatuh karena materi, apatah lagi memang dia orientasinya itu gitu loh. Tapi alhamdulillah sih Bang kalau yang Ustaz Unggul Noise, alhamdulillah sih kalau yang aku pelajarin ya orang-orang yang benar-benar sudah menerima kebenaran itu dia memakai akal sehatnya itu kutemui ya orang-orang yang mualaf itu alhamdulillah mereka malah gak takut materinya mau gimana habis miskin pun sama sekali mereka gak takut. Karena apa? Yang dicari itulah tentang surga. Lebih baik aku mati kemiskinan tapi di surga Allah sudah menyediakan tempat bagiku daripada aku kaya, punya materi banyak, tapi neraka jahanam tidak bisa ku nikmatin harta itu sedikit pun di sana. Nah itu Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Ustaz Unggul. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma. Masya Allah. Ustaz Bang Al. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa simakum. Semoga amal ibadah kita Amin. tetap konsisten kita jalankan di bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya. Amin ya Izin Rabbal. Gurunda ya, saya Silakan, udah turun Akhi. itu tadi Bang Zakaria. Oh noise ya suara saya ya. Noise. Apa saya keluar dulu ya? Sekarang udah jelas belum? Udah bagus Akhi, cuman suara burung. Oh burung-burung iya ini soalnya dekat dengan tetangga ya. Burungnya bisa Ya. ditiduri dulu enggak? Enggak ya? Maaf. Burungnya bangun terus. Oh iya, bangun terus burungnya. Tidur dulu lah. Udah lanjut. Oke, sayang Bang Zakaria udah turun tadi ya. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan masih di bawah. Ini mengenai Pendi ya, kita harus menanggapinya dengan santai aja karena dia bukan siapa-siapa. Sebab sebelumnya kan udah ada Pendi-Pendi yang lain. Jadi tadi Abang mungkin Bang Zakaria baru ya di dunia TikTok. Nah, singa-singa Aceh juga banyak ya. Kita kenal Bang Ali, terus Damian atau Damaris ya. Banyak sekali tuh masih muda-muda punya ilmunya ya. Nah, jadi cara memerangi ini kan perang
Gozel Fikr dan perang teknologi. Jadi dalam berdakwah banyak rupa dan bentuknya. Tinggal kita bagaimana siap di segala medan laga pertarungan. Pertama dakwahnya, yang kedua mematahkan fitnah-fitnah yang dilakukan oleh misionaris-misionaris radikal. Pendi anak durhako ini misionaris dia, misionaris radikal ya, karena memang dia diciptakan untuk itu. Jadi sangat senang itu kalau pakai bau-bau Aceh, Minangkabau atau Makassar mungkin ya, karena kan memang sangat kuat keislaman di sana. Nah, tinggal masalah teknis. Kalau kita naik di tempatnya, itu kan dia punya kemampuan tuh untuk mute, untuk menurunkan, untuk pengeroyokan dan sebagainya ya. Artinya untuk diskusi akademis memang tidak bisa ya, harus di tempat kita. Nah, caranya adalah kalau saya sudah hubungi ya beberapa singa-singa Aceh, lakukan perlawanan. Bukan dengan cara kekerasan dulu ya, ajukan saja bukti dan data ya, tidak perlu juga langsung menyerang ke pribadinya ya. Nah itu apa, tipu daya setan itu lemah kok. Fendi itu bukan siapa-siapa, nothing dia. Nah, karena kekhawatiran perjuangan para debater-debater Islam di media sosial, mereka panik tuh, turun gunung semua ya. Terutama dari Gurunda Zuma, Bang Kores, Gurunda Sugi dan kawan-kawan yang lainnya, termasuk Ustadz Donditan juga panik, mereka turun gunung ya, sehingga menggunakan semua cara, bahkan bergandeng tangan sekarang tuh kayak Pak B2 ya, bergandeng tangan dengan Syiah. Syiah dengan Oten itu 11-12, sama-sama didirikan oleh Yahudi, makanya kalau ketemu saling cium kudus dan cium maksum. Mereka memberikan amunisi tuh kepada bom-bom. Bom-bom sekarang gayanya kan sudah menantang semua Islam. Dulu kan tanya kalian saya tentang Bible, sekarang dia sudah bisa bertanya, dan ini pun nothing gitu loh, kita ketawa aja. Jadi saya berharap lah ya, untuk singa-singa Aceh, orang Aceh itu kan perantau juga ya, sama seperti orang Minang, sama seperti orang Bugis, perantau dari sejak dulu ya. Nah itu lakukan juga itu upaya-upaya, baik di offline ataupun di online ya, yang di Jakarta, yang di Medan, yang dimanapun ya, bersatu. Dan nggak perlu menggunakan kekerasan dulu ya, karena ini akan malah menjadi bumerang, sehingga dikatakan Islam sungguh pendek. Enggak, Islam itu gimana lu mau bertarung di akademis, oh kami lebih siap. Mau bertarung di medan laga pun, agak apapun kami siap. Jadi pada intinya nggak usah dikhawatirkan, dia nothing, ini hanya kutil babi yang sedang yang sedang mencari keuntungan duniawi dirinya sendiri. Tidak ada, saya yakin, wallahi tidak ada orang-orang Aceh, orang-orang Makassar, orang-orang Minangkabau, orang Jawa dan semua ya yang dengan mudahnya terhasut oleh Pendi. Makanya penutup, teruskan dakwah, berjuang dengan segala rupa dan bentuknya, sambil kita juga membantah atau mematahkan semua fitnahan-fitnahan keji. Jadi jangan takut, ayo singa-singa Aceh, bangkit ya. Jangan yang membela ini justru orang-orang Jawa. Maaf ya, saya dengan kesukuan bukan maksudnya begitu. Bangkit, saya lama 5 tahun di Aceh, tahu betul akidah dan karakternya orang Aceh itu pejuang ya, bukan yang diam saja ketika Nabi Muhammad SAW dihina, mengaum kita semua ya, dengan cara yang bagaimana musuh melakukan penyerangannya, itulah yang kita ikuti permainannya. Baik, gitu aja Gurunda Zuma, thank you, standby. Makasih akhi, Masya Allah. Ini kok jadi panggil Gurunda sama saya ini. Allahu Akbar Ustadz, Masya Allah. Iya, luar biasa apa yang disampaikan oleh guru kita ya, Ustadz Unggul, terkait dengan si Fendi ini. Betul,
Ya, dia ini bukan apa-apa karena keilmuannya nggak ada, pengetahuan Bible nihil, apalagi pengetahuan tentang Islam. Jadi yang perlu kita lakukan selain daripada yang disampaikan beliau adalah penyebaran informasi lebih luas lagi untuk berhati-hati, khususnya kepada Islam yang tidak pernah bersentuhan dengan dialog lintas agama. Nah, ini yang menjadi mengkhawatirkan kita ketika dia mendatangi anak-anak kecil SMP, SMA, SD untuk dimurtadkan. Sehingga perlu adanya upaya memang untuk memperbanyak informasi tentang debat lintas agama, sehingga umat Islam khususnya di Indonesia ini sampai ke pelosok itu ngerti, paham tentang cara-cara iblis menyesatkan manusia. Ya, kalau saya pinjam bahasa beliau, dikatakan sebagai kutil babi. Kutil babi ini memang harus kemudian perlu banyak kita ajarin. Ya, mudah-mudahan kalau dia sudah membuka diri, sama seperti dia naikkan Komal Adinda Yonatan Nandar, artinya dia sudah mau berdiskusi. Nanti lama-lama itu akan masuk ke kita untuk berdiskusi. Enggak bang, dia enggak berdiskusi bang sama Nandar tuh, dia menyiapin ruang aja. Si Nandar kenapa? berdiskusi sama Romo Tony atau Romo apa tadi malam, terus ada Bombom. Jadi nggak bisa menjawab pertanyaan Nandarnya disepak. Di media Oh semalam gitu. itu. Oh nggak bisa gitu. ngomong juga Nanda. Dia menyiapin ruang karena kayak tadi bang dia gak ada ilmu, jadi dia Malam nyiapin dengan ruang aja. ini namanya Cipto Junaidi, entah pendeta entah Romo. Romo katanya, Kemudian tahu dengan gue Pak Romo. B2. Oke, namanya Romo Cipto Junaidi. Kemudian ada Pak B2, kemudian ada BAB dan PPJ ya, kaum ketek ogleng yang tujuannya cuma ngerusui. Begitu kepepet tampil nih buat ngerusui. Itu makanya tadi saya bilang 11-12 mereka kalau ketemu saling cium kudus. Nandarnya sendiri. Iya, di room Ica pun Nandar tuh di mute juga sama mereka. Jadi kalau di roomnya mereka nggak bisa dialog, memang susah. Betul kata Bang Zuma, harus di room kita. Makanya kita kalau sebelum mereka bisa dengan cara yang elegan akademis menurunkan seenaknya mentang-mentang pemilik Komal, nah itu nanti kita ini ya. Kalau kita kan kalau orang nggak kondusif baru kita turunkan. Tapi sepanjang orang kondusif kan nggak pernah. Jadi kasihan juga semalam Evangelis Yonatan Nandar naik turun terus saya coba hubungi. Udahlah kalau begini caranya nggak usah masuk lagi gitu kan. Nggak apa-apa, kita buka aja terus ya. Gurunda Zuma beserta jajaran APII-nya, Ustadz Donditan dan banyak lagi komal-komal, kita terus gitu. Nanti mereka kok yang kebingungan itu mereka sangat berharap kita menanggapi dan masuk ke komal mereka. Tidak, kita jalankan aja apa yang kita punya. Kebakaran jenggot, semua turun gunung, panik mereka. Yang panik itu mereka, bukan kita. Gitu Gurunda, thank you standby. Masya Allah, luar biasanya. Ya, lanjut. Saya tambahin sedikit ya. Siap. Saya sepakat dengan Gurunda tadi sama Ustadz Unggul juga. Kita umat Islam jangan panik ya kalau kita melihat ada misioner yang bergerak masif kayak gitu. Justru itu challenge buat kita, tantangan buat kita, berarti kita harus kerja. Nah itu dia. Ibarat kata pepatah itu seorang pengembala atau tukang jagal itu kalau lihat banyak domba dia malah senang gitu kan. Jadi challenge buat kita supaya kita lebih perhatian, lebih mau ikut kontribusi berdakwah, jangan diam saja gitu. Apa yang kita bisa lah gitu ya. Balik wani walau ayah. Seperti kata Bang Zuma tadi, lebih masif kita menyebarkan informasi tentang Islam ya. Tetap jangan panik, tetap kita harus hikmah ya. Dan kalau nanti mereka mau diajak berdialog dengan suasana yang kondusif, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dikembalikan lagi ke Islam ya, kemurtatannya itu. Ya, mungkin itu. Oke, ini ada awan semoga. Tapi kalau menurut aku sebenarnya Saya mohon pamit memancing dulu mereka ya. supaya mau berdiskusi. Ya Ustaz, iya akhi. Barakallah.
Kita Iya, Islam iya, iya. jangan Saya mohon nonton. pamit. Thank you host. Diberi kesempatan. Terus Bang Guru Ndazuma lanjutkan terus Baik, Ahi. perjuangan. Ya, thank you, Kasih. thank you. Standby. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada saudara saya Nurden Selan. Jadi kalau menurut aku kan Bang, ini supaya mereka itu mau berdiskusi sama kita, apalagi si Penny itu, jangan kita menonton roomnya, jadi sepi, nggak ada penonton. Akhirnya mereka pansos. Itu sih menurutku. Nah kalau mereka pansos, mereka akan mencari room-room kita. Tapi saudara Siman kita ini nggak sabaran, malah ditonton di sana, diramein di sana. Itulah kesalahannya. Padahal kalau kalian mau mereka berdiskusi sama kita, jangan ada muslim masuk ke sana. Biarkan room itu sepi. Nanti mereka cari kita. Itu. Ya, jadi kalian jangan nonton room oten-oten itu. Si Pendi Aceh jangan kalian nonton sana, jangan. Jangan kalian tonton si bom-bom itu. Janganlah kalian tonton pokoknya room oten itu. Ramekan room muslim. Nanti kalau penonton mereka gak ada, kita pasti dicari. Apalagi Bang Juma. Di mana Bang Juma? Di mana Bang Juma? Pasti kan? Karena apa? Karena dengan berdiskusi sama Bang Juma, followersnya, viewersnya naik. Tuh. Paham ya saudara-saudaraku di bawah? Jangan kalian tonton itu room oten-oten itu. Berarti beraninya di kandang dong. Apa Awan? Silakan. Kenapa kok tadi turun? Kenapa kok kabur? Sebelum diusir saya pergi dulu, takut diusir. Nah sekarang itu kamu tanya dulu Bang Juma. Kamu mau nanya apa sama Bang Juma? Coba tanya surga neraka deh, coba. Saya mau tanya surah Al-Baqarah 245 aja. Itu kayak aja pertanyaan titipan. Kok kabur? Terus kok dapat pertanyaan disuruh nanya ya kan? Nah, datang kok ke sini memang lah kau. Gimana? Gimana Om? Enggak Bang, saya mau tanya surah Al-Baqarah 245. Al-Baqarah? Al-Maidah 12. Maksudnya apa ini? Al-Baqarah Al-Maidah 12. Al-Baqarah aja, Al-Maidah aja. Tertawa. Kenapa kok sambungkan? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tawa kau. Ya udah, nanya apa coba? Al-Baqarah berapa? 245. 24. Ya, baik. 12. Satu aja dulu. Sama isinya. Iya, satu aja pelan. Kalau sama aja berarti ini aja. Oke, satu aja ya. Tentang Allah meminjam uang. Oh iya. Satu aja dulu. Jangan banyak-banyak. Oke, baik. Yang pertama, ketika saudara menit keberapa ini? 137. Saya 10 menit lagi ya ibadah ya. Oke ya. Iya Bang. Oke, baik. Pertanyaan saudara terkait dengan Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan apa yang Anda simpulkan berdasarkan terjemahan yang mana pasti pemahaman Anda ini hanya berdasar terhadap terjemahan. Di sana dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Manzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi ayat ini berbicara mengenai orang-orang yang berjuang di jalannya, baik itu dengan ilmu, baik itu dengan tenaga, baik itu dengan amalan-amalan dan seterusnya. Jadi di dalam sebuah riwayat disampaikan kemudian oleh Ibnu Hibban
Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawi dari Ibnu Umar ketika kemudian turun ayat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261 yang menerangkan tentang orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Artinya ketika kita berbicara mengenai ayat ini berbicara mengenai infak, ini berbicara mengenai sedekah, ini berbicara bagaimana umat Islam itu berkorban untuk agama Allah, menolong anak yatim piatu, memberikan kepada fakir miskin, itu yang dimaksud. Jadi ketika orang ini meminjamkan kepada si fakir, kepada si miskin, anak yatim, kaum du'afa, orang-orang yang mu'allaf, yang membutuhkan kemudian, maka itu sama halnya meminjamkan pinjaman kepada Allah, dan Allah akan mengembalikan berlipat ganda tentang itu. Itu yang perlu saudara pahami. Kalau pinjaman yang sesungguhnya itu, kita lihat dia di dalam Amsal 19 nomor 17, diterangkan begini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, meminjangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Jadi kalau meminjamkan itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata lafah. Lafah artinya meminjamkan. Jadi arti dari kitab Amsal 19 nomor 17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin, dalam bahasa Ibraninya adalah dal, orang yang lemah, orang yang hina, orang yang kecil, orang yang merana, orang yang melarat, orang yang miskin. Lalu meminjamkan kepada Tuhan, di mana Tuhan akan membalasnya dengan perbuatan itu juga. Ini dalil yang seirama dengan itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan barang siapa man zalladzi yuqridullahu qardan hasana, itu seirama dengan Amsal 19 nomor 17. Barang siapa yang meminjamkan kepada si miskin pinjaman kepada Allah, maka Allah akan membalas perbuatannya itu. Nah, yang perlu dipahami saudara-saudara Kristen yang harusnya dipikirkan sampai kiamat datang adalah apa yang tertulis di dalam Yesaya 7 nomor 20. Pada hari itu, dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Yesus akan mencukur kepalanya dan Yesus mencukur bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggutnya Yesus. Nah, kenapa saya katakan Yesus? Karena kan dewa Yesus ini Tuhannya orang Kristen. Katanya dewanya cuma satu. Berarti yang berfirman di sini adalah dewa Yesus. Pertanyaan saya, kapan pinjaman pisau cukur ini dewa Yesus kembalikan? Karena ini adalah pinjaman yang betul. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam, dalam bahasa Ibrani dikatakan syakira. Syakira itu dipinjam, diambil untuk sementara dan akan dikembalikan dalam bahasa Ibrani. Syakira. Nah sekarang kapan syakira ini akan dikembalikan? Kapan pinjaman ini akan dikembalikan? Dari seberang sungai Efrat. Ini kenapa ada musik ya? Ini ada musik dari mana ya musiknya ya? Dari mana musiknya ini ya? Semuanya di mute bang. Bluetooth disconnected. Ya, kok ada musik? Dari host. Aku mute. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari sungai Efrat, yakni dari Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggutnya juga. Nah sekarang permasalahannya, pisau cukur Raja Asyur ini kapan dikembalikan oleh Tuhan yang ada di dalam kitab ini? Kalau tadi Al-Quran surah yang Anda bawa Al-Baqarah itu sudah kujawab menggunakan data Amsal 19:17 bahwa Tuhan meminjam orang-orang yang memberikan infak sedekah kepada si miskin. Ayo, saudara awal, saya boleh nggak saya tahu jawabannya? Sejauh saudara saya belajar di pendeta-pendeta yang hebat-hebat ini yang adalah anak-anak Tuhan katanya, apa kata anak dewa kalian, pendeta-pendeta kalian, ketika Anda tanyai kapan pisau cukur milik Raja Asyur dikembalikan? Silakan. Awan jawab. Nah, bang pisau cukur mah mungkin udah ikhlas kali bang. Buat saya kembali. Namanya pinjam harus dikembalikan bang. Pinjam duit kayak Allah kan pinjam duit. Ya ini pinjam pisau cukur
tadi kan sudah kujawab. Barang siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik, di situ tidak disebutkan duit. Itu adalah infak sedekah. Banyak kisah yang kemudian menjadi asbabul atau menjadi penopang ayat ini kemudian. Itu jelas. Barang siapa yang mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah, harta itu bukan cuma duit. Tapi apa yang ada pada diri kita yang bisa kita berikan kepada orang yang lain secara ikhlas, harta yang halal, maka Allah akan melipat gandakan, akan mengganti, akan memberikan balasan kepada oknum yang memberikan infak atau sedekah ini. Itu inti ayat ini. Sama tadi di dalam Amsal 19:17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada si miskin, itu sama dengan meminjamkan Tuhan. Coba Anda baca terjemahan lama. Barang siapa yang mengasihi dan orang miskin, ia memberi pinjaman kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan membalas pinjaman tersebut. Itu original text, itu terjemahan lama. Jadi Al-Quran sudah terjawab dengan kitabnya Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi. Nah sekarang nih yang saya tanya, Yesaya 7 nomor 20, kapan pisau cukur yang dipinjam itu dikembalikan? Kapan? Kapan? Kapan, Ben? Bang? Bang? Awan, jawab Wan. Kapan? Lebaran monyet kali Bang. Lebaran monyet kali. Dia nggak diminta dikembalikan, dia nggak minta dikembalikan. Namanya pinjam. Dalam bahasa Ibrani lava, pinjam. Harus dikembalikan. Begitu kan saudaraku Fido? Harus dikembalikan, bukan? Karena kalau tidak dikembalikan berarti berdosa. Tuhan Anda melakukan dosa besar. Belum lagi Yesus mengambil keledai orang tanpa izin. Bagaimana? Mana itu? Loh, waduh parah ini. Yesus mengambil keledai, masa Anda tidak tahu? Hah? Ayo, diterangkan di dalam Matius 21 itu, kalau nggak salah. Matius 1, Lukas 19 dan seterusnya. Dia mengambil keledai orang. Gimana itu? Ngambil keledai tapi tidak dikembalikan. Siapa yang bertanggung jawab? Ketika Yesus dalam Matius 21 diceritakan gini. Ketika Yesus murid-muridnya dekat dengan kota Yerusalem di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau orang menegur kamu, katakan Yesus memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Pertanyaannya, kapan keledai ini dikembalikan? Jawab Awans. 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 Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik di atasnya. Nah, kapan dikembalikan? Mana dalilnya dikembalikan? Ambil nyolong barangnya orang tanpa izin. Kalau ketemu orangnya bilang saya mau pakai. Lah kalau tidak ketemu orangnya, apa namanya tuh? Mencuri. Ngambil barang orang tanpa izin itu apa namanya? Mencuri. Maling, maling. 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 Ini kalau sekarang ini Yesus melakukan ini udah digebukin. Siapa yang perintahkan kamu? Bos saya, bos. Yang di sana siapa namanya? Yang ada tato di pahanya, bos. Waduh, siapa? Oh, ternyata preman juga si Dewa Yesus ini ya. Ya. Preman juga ternyata. Loh, kok dewa bang? Kok jadi dewa bang? Ya kan Theos, abangku. Kita harus belajar jujur terhadap saudara-saudara kita. Oh, Theos itu artinya dewa bang? Dewa? Bukan Tuhan. Oh bukan. Kalau Tuhan itu akontas. Erik noise sekolah, Rik usah ngomong lah. Jangan kita ini, jangan membodohi teman-teman. Cukuplah gereja yang membodohi mereka, kasihan. Kalau kita ikut-ikutan juga menipu mereka ini, sampai kapan mereka bisa keluar dari cengkraman kebodohan? Tugas kita itu mengajarkan mereka supaya mereka itu dapat kebenaran yang hakiki. Maka ketika mereka mengatakan
Allah menjadi daging itu salah. Yang benar dewa menjadi daging. Jadi mulai hari ini saya minta kepada para apologet menyebut Yesus dengan mengawali kata dewa. Berarti bang lucu ya bang kalau misalnya kan dewanya kan maling terus diteriakin maling maling dewa maling dewa maling bahaya, maling. Dah. bahaya adik saya yang ada di Bogor. Karena nanti dewa yang di sana yang ditangkap karena dia juga gondrong. Bahaya Tapi itu. gak ada tato bang, pasti cek malingnya bertato kata jadi paha. Siapa Nggak bilang? ada tato. Di pahanya dewa juga ada tato, mawar. Ya jadi teman-teman apologet kalau nyebut Allah kita sebut aja dewa. Karena di situ original teksnya Theos. Theos itu identik Roma Yunani. Theos tidak identik dengan Yahudi, para nabi. Para nabi identis dengan Allaha. Allaha atau akontas dalam bahasa yang populer dikatakan pada masa itu untuk Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan dewa ini adalah hakikat tertinggi di dunia yang berada di alam arwana atau arwana. Itulah yang kemudian banyak dewa dewi. Nah, jadi kalau berbicara mengenai Yesus, berbicara mengenai Tuhannya teman-teman Kristen, biasakan mulai hari ini menggunakan bahasa yang jujur. Theos sama dengan dewa. Dewa coba kita lihat di dalam Yohanes 4 nomor 23-24. Theos itu adalah roh. Dewa itu adalah roh. Kena bukan? Kena bukan? Tapi kalau dikatakan Tuhan, Khalik itu adalah roh, nggak kena. Karena roh itu adalah ciptaan. Dimensi makhluk hidup, makhluk halus. Nah kalau dikatakan sembahlah Allah sebab roh itu adalah Allah, Allah itu adalah roh kata dia kan. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Maka yang benar adalah Theos itu adalah roh. Maka sembahlah dia dalam kebenaran. Yang paling bersih, murni, tanpa cacat, tanpa ada tendensi kemudian nyamar. Yang paling tepat adalah dewa itu adalah roh. Maka sembahlah dewa di dalam roh dan kebenaran. Itu baru tepat. Oke, Bang, silakan. kayaknya si Derni panas dia bang. Abang bilang dewa, sampai typing deh gini bang. Kencing setan kok kalian minum? Tanda tanya. Itu lebih sakit jiwa, ha, si love dia. Panasan dia bang. Siapa tuh? Si Derni bang. Siapa? Si Derni. Iya, Derni Simatupang itu. Oh, itu kan masa itu hanya diperintahkan pada orang-orang yang ada pada masa itu. Bukan untuk diajarkan sebagai akidah yang sifatnya menyeluruh. Hanya kepada satu oknum. Sama seperti ketika di dalam kitabnya mereka juga, bakarlah roti itu di atas tai manusia yang kering. Itu kenapa tidak diperhatikan juga itu? Perhatikan juga dong. Makan roti tapi dibakar di atas tai kering. Wah, lebih enak itu. Lebih enak. Belum ada ilmuwan yang menemukan tai kering memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Tapi ilmuwan menemukan kalau pipis onta itu bisa kemudian menjadi peredam beberapa penyakit. Seperti kanker, kemudian tetanus, apalagi diabetes, apalagi diare dan seterusnya pada masa itu. Nah sekarang kalau orang bakar roti di atas tai kering, mau ndak? Sapi tank saya ini udah besar, ada 2 sapi tank. Kalau mau saya kirim ke Medan. Berapa kontainer dibutuhkan biar kirim ke sana. Biar setiap hari bakar roti pakai tai kering. Ajaran aneh. Saya lagi makan bang. Oke sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Dilanjut dulu, saya ibadah dulu sebentar. Habis itu kita lanjut lagi. Silakan akhi semuanya para dewa guru. Dibimbing aja adik-adik yang Kristen ini, kasihan mereka ini selalu jadi korban di tempatnya. Kalau dia berhadapan dengan kita para apologet Islam, kita jujur membuka tabir rahasia dari agama mereka. Nah, kita juga minta dari mereka buka juga tabir rahasia di Islam kalau ada, tapi dengan ilmu supaya tidak ada yang disembunyikan. Islam kebuka, Kristen kebuka supaya jemaat semua tahu, baik jemaat Islam maupun jemaah dari Kristen. Terbuka, semuanya terbuka. Jangan ada yang ditutupi. Jadi mulai hari ini pesan saya kepada teman-teman apologet Islam, menyebut Yesus harus disertai dengan kata dewa. Oke? Janganlah dewa. Siap. Lah, Theos katanya.
Berarti Theos sama dengan dewa. 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 Tuhan kami itulah bang. Ya, dengarkan saya. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Bersama-sama dengan dewa. Dan Logos itu adalah dewa. Dewa adalah Logos. Logos adalah dewa. Satu hakikat, menjadi daging. Berarti yang menjadi daging ini dewa, bukan Tuhan. Dah, selesai. Ya, kita harus jujur adikku, saudara Awan. Jujur. Jangan pernah Pada menyembunyikan mulanya Firman bersama-sama dengan Allah. Nah, Allah di situ original teksnya apa? Theos. Theos itu sama dengan dewa. Dewa menjadi daging. Makanya di dalam konsep iman saudara, Yesus setengah dewa, setengah manusia. Itu baru tepat. Makanya dewa-dewa Romawi Yunani itu ada gambar-gambarnya. Ada kuda sepotong, manusia sepotong. Ada kuda sepotong, laki-laki cantik, ganteng, dada kekar. Ada juga yang perempuan cantik. Ada yang bentuk gajah dan seterusnya. Itulah dewa-dewa kalian. Setengah manusia. Islam juga dewa bulan. Mana ada? Loh, itu lambang di masjid bulan dan bintang. Bukan. Jadi saya kasih. Itu masjid dulu ada lambang kayak gitu untuk membedakan antara agama langit dan agama bumi. Kalau dulu pada saat perang salib itu di Arab, perang salib tunggu. Itu bulan. Tunggu dulu. Itu awalnya untuk dijadikan sebagai simbol dalam perang. Jadi orang Kristen tentara salib menggunakan simbol salib. Nah, untuk mengenal Islam dan juga pasukan salib, maka umat Islam menggunakan lambang simbol langit, yaitu bintang dan bulan. Bukan berarti kami menyembah dewa bulan. Ada aja. Oke teman-teman, saya pamit dulu. Silakan akhi diluruskan apa yang mungkin keliru dari saya. Saya pamit ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pastinya ya teman-teman, kita tidak perlu meluruskan apa yang dikatakan Bang Juma, karena pernyataan dari Bang Juma semuanya betul. Justru yang kita luruskan ini otak-otak oten kayak Awan dan si Beril. Beril, dari semalam kau Beril, kau bertaiping, akhirnya kau berani naik Beril. Oke, silakan. Awan, coba kau diam dulu, biarkan dulu si Beril bicara, karena saya pengen mendengar si Beril ini seperti apa atau setinggi apa ilmu dia. Soalnya dari semalam dia sok jagoan. Silakan kau Beril bertanya di luar. Ayo Beril. Pertanyaannya agak berbobot pertanyaannya, Ten. Beril. Mau nanya apaan, Beril? Beril. Kenapa kau jadi berhala? Kenapa kau jadi berhala, Beril? Beril. Beril. Jadi berhala, Beril. Kenapa kau naik jadi berhala kau? Kau naik langsung ke mute. Beril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beril, kau kenapa menuhan ke dewa? Ternyata Tuhan kau dewa. Theos itu adalah dewa. Beril. Baluak ini dewa. Kenapa dia? Artinya apa? Memang dewa. Orang itu perintah dari Bang Juma. Dengerin ya, kok Awas denger ya. Jangan ada yang mengatur ya. Jangan ada mengatur. Selain Bang Juma dan donatur, yang lain jangan mengatur. Paham kok? Jadi Tuhan kau dewa. Nah, emang Awan artinya Theos apaan? Bersama kami Israel selama dia tidak berzina. Artinya Theon apaan, Theon tuh? Kalau bukan dewa apa? Oh, Islam. Coba sebentar dulu Haji, ku tanya dulu. Mbak Riri nih. Riri, selamat sore, agama apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, nggak boleh gitu ya Bang. Mohon maaf, saya turunin. Kamu pakai foto orang, kamu laki-laki. Udah, salam kamu udah saya jawab. Ngebas lagi. Iya, nggak boleh gitu lah. Nggak, soalnya perempuan itu lagi ku cari. Maksudnya tuh aku bolak-balik naik ke perempuan itu, nggak dinaikkan sama dia. Makanya aku naikkan. Rupanya laki-laki. Kapan? Iya, soalnya aku lagi perempuan itu ngaku murtadin.
Udah ngomong dia di komal dia mengenai murtadin, bangga. Jadi apa dia? Jangan malu untuk jadi murtadin. Nenek lu kiper. Enggak mah. Kenapa? Hitam enggak? Hitam kali pun. Ya kan? Lagian sejak kapan kau putih nak? Ya, ini awan Kristen Ya, enggak? Awan? tunggu dulu. Yang namanya Ririn itu ya, aku tunggu ya. Coba kalian ini ya. Berapa kali aku naik ke room dia bangga jadi murtadin terus ngaku, jangan malu jadi murtadin. Nenek, gua minta naik gak di nenek sama baluap itu. Yo lo jangan malu jadi murtadin, jangan malu. Lu jadi murtadin aja, nggak usah bangga-banggain kali menuhankan manusia gua bangga. Itu perempuan itu si Ririn itu. Berapa kali aku minta naik gak dinaikkan. Buku minta lagi gak dinaikkan. Besok dia live ku minta lagi gak dinaikkan. Pengen rasanya gue sepak itu orang. Beril silakan. Woi Beril. Nah jadi berhala Beril. Kenapa jadi berhala? Santoso. Gue sepak gue ya Santoso. Aku takut. Takut apa? Apa sih? Entah aku takut katanya. Takut kenapa? Takut nanti dicium lalu menghapus dosa sehabis-habisnya. Iya. Iya, bukan itu. Iya, mana sisa uangnya habis. Iya. Tuhan siapa batu? Tuhan siapa batu? Silakan lanjut ke aku diam. Berarti gua nyium bini gua dapat menghapus dosa dong. Wih, bini gua berarti Tuhan ya. Berarti bini kamu batu dong, batu hitam. Bini gua Tuhan lah berarti lah. Gimana sih? Perasaan yang melacur itu Berarti mama Tuhan Tuhan kamu dia kan batu. si Maria. Makanya si Yesus itu kan anak zina, anak haram. Iya. Kau nggak tahu ya? Mau dalilnya Yesus nggak anak bahwa haram. Yesus itu anak Iya. haram? Nggak didalilin. Kata siapa larang? Iya, Bang. Kata siapa anak haram? Masih ya, saya Bang Eri, enam. masuk Bang Eri. Oh, bukan nih, saya Masa anak haram. Ya saya Apa? nomor 6. Aku lagi di Oji, buka Oji. manusia sama sekali tidak. Oji. Ini bentar nih, gua tunjukin nih Yesus anak haram nih menurut Yahudi nih. Iya, dia nggak tahu ya. Tuhan dia anak haram. Iya. Jadi sekarang dia melacur siapa? Bininya Oji apa mama Tuhan kau? Iya. Nggak ada Mama yang Tuhan melacur. kau lah. Makanya lahirlah Tuhan kau anak haram. Iya. Memang Isa anak haram ya? Isa anak haram ya? Kita tujuin yang melacur itu siapa? Isa anak haram ya? Iya. Berarti Isa anak haram. Tuhan kau anak haram. Iya. Isa anak nabimu haram. Ya, Agama apa itu punya nabi haram? Kenapa kamu menyamakan ke Nabi Isa? Iya, Nabi Isa ayahnya siapa Menurut coba? kamu sama nggak? Nabi Isa, kamu bilang Yesus haram berarti Nabi Isa haram. Menurut kamu sama nggak Nabi Isa dengan Oh, Yesus? nggak sama, Nah, nggak sama. makanya. Yang anak haram itu Isa anak Iya, haram. kalau nggak sama, terima kenapa dia. kamu nyamain? Nggak sama. Nggak Iya, terima kalau dia nggak Yesus sama, itu dikatain Tuhan, Nabi Isa itu anak anak haram. haram. Iya, makanya kamu Iya. jangan nyamain. Kalau Yesus Iya. anak haram, jangan kau sama-sama. Isa mau dengan lahir Isa. saja harus meniu farja. Kasihan itu. Ya, Alamu lucu memang kamu. suka selangkangan ya. Ketika kamu Tiup-tiupan bilang Yesus selangkangan. anak Kamu lahir haram, dari kamu situ, nyaman-nyaman. Ya teman-teman yang ada di YouTube, komalnya Bunda Hesti rungkat. Kita sudahi dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.